dapat di dalam lafaz bismillah. Dah. Fafiha maka sabit padanya yaitu segala kalimat-kalimat basmalah yang 4 isyaratun itu memberi isyarah ila i'anatillahi ta'ala kepada pertolongan Allah Ta'ala ibadahul muslimina akan segala hamba-hambanya Allah yang muslim ala syaitani di atas syaitan. Nyan bak boh kalimat bismillahirrahmanirrahim tanyo dapat memberi isyarah kepada pertolongan Allah terhadap katanya hamba yang muslim. Tolong ala syaitani di atas syaitan. Karena hana luput syaitannya senantiasa dipegat tipu daya untuk katanya anak Adam. Dipegat tipu daya ke katanya manusia. Karena tujuan syaitan satu-satunya adalah menghimpunkan sebanyak mungkin anak Adam untuk memasukkan mereka ke dalam neraka. Ya, nya hana bulain ni ji. Na tugas syaitan ya mukat hana. Na ya ulang syaitan hana. Na dia EU syaitan hana. Ini jak kena ni syaitan. Tugas syaitan ya pusapat orang sebanyak mungkin untuk utamong dalam neraka. Yang tugas syaitan. Ayah. Ilain hana buat lagi. Yang kenyan buat. Maka dengan putboh kalimat yang nabak bismillahirrahmanirrahim yang memberi isyarat dengan putboh kalimatnya bahawa adanya pertolongan Allah terhadap katanya hamba yang muslim adalah tipuan-tipuan syaitan. Tak. Fa innahu maka bahwa sungguhnya syaitan qala itu berkata ianya syaitan. Kuikhli syaitan la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Nyo ucapan syaitan. La'atiyannahum sungguh ulun datang akan mereka itu manusia min baini aidihim daripada antara hadapan mereka itu. Wa min khalfihim dan daripada belakang mereka itu, wa an aymanihim dan daripada kanan mereka itu, wa an syama'ilihim dan daripada kiri mereka itu. Jadi syaitannya ijak bak tanya anak Adam ban pet sisi, ban pet arah, rat hadapan, rat likut, wi unen. Ya, nyan menyogoh lom jih berhasil ditipu katanya manusia nyan hanai piu. Mungkin barangkali menyahan hase reke ijak relikut, han hase relikut ijak raunen, han hase raunen ijak ratui. Yang artinya berbagai macam cara dipegat tipuan li syaitan supaya katanya anak Adamnya mangat terjerumus kepada jalan kebinasaan. Maka perangkap yang ditulis di dalam kitab tasawuf, perangkap yang dalam kitab tasawuf, heboh perangkap syaitan. Yang heboh perangkap syaitannya salah satu daripada lehernya cukup menjarah. Artinya kebanyakan orang roh dalam perangkap syaitan. Pertama, perangkap syaitannya adalah harta. Ya, mungkin barangkali orang menyahanala harta hana tak sibuk. Ketika kala harta tak sibuk, menyeberakan waktu saat ganyan hanala harta rajin dalam melakukan ibadah. Dudo waktu saat kala harta karena kasibuk dengan harta tinggal ibadah. Yang kan hanya cuma ibadah sunat tok, bahkan ibadah wajib kadang tinggal. Yang menya dengan sebab harta katanya semakin jauh dengan Allah, yang karuh katanya dalam perangkat syaitan. Teman mungkin tahu al-qamah. Kemudian tolong ya menyatakan di dalam kitab Yahya Ulumuddin dan juga paduk-paduk boh kitab tasawuf yang lain, termasuk orang yang roh dalam perangkap syaitan ketika mempunyai harta adalah karun. Yang menyatakan dalam riwayat karunnya adalah orang yang sangat taat kepada Allah. Ketika karun udip dalam keadaan ngethin segolom harta. Tapi ketika karun ka neberi harta oleh Allah, dodo jauh dengan Allah. Yang karun karuh dalam perangkap syaitan. Kemudian tolong ya sahabat Nabi. Ya sahabat Nabi yang mungkin barangkali waktu saat ganyan udip dalam keadaan ghasin, ganyan rajin dalam melakukan ibadah. Tapi ketika mendapatkan harta, dodo ka jauh dengan Allah. Yang pun juga roh dalam perangkap syaitan. Maka
perangkap pertama yang dijadikan oleh syaitan untuk kubinasa urang adalah dengan harta. Menyahan roh dengan harta. Ipegat sabuh tu perangkap yang kedua iaitu tahta jabatan. Namanya lam perangkap pertama han roh, lam jebakan pertama haruh roh, lam jebakan yang kedua iaitu ketika mempunyai tahta ataupun wewenang ataupun kekuasaan. Menyen dua buah perangkapnya han roh. Nah perangkap yang kelih sabuh tu teh wanita. Nyo kebanyakan urang perangkap kelih jebakan kelih syaitan han leuh ke menyeleuh bak harta, leuh bak tahta, han leuh bak wanita. Yang perangkap yang kelih yang cukup mujarab. Perangkap syaitan, jebakan syaitan adalah melalui perangkap wanita. Leh macam harta, tahta, kemudian wanita. Maka ikun li syaitan la atiyannahum min baini aidihim, sungguh kami datang akan mereka itu anak Adam min baini aidihim daripada antara hadapan mereka itu, wa min khalfihim dan daripada belakang mereka itu, wa an aimanihim dan sungguh mendatang ia akan mereka itu daripada kanan mereka itu, wa an syama'ilihim dan daripada kiri mereka itu. Dah. Fa'atahumullahu ta'ala hadhil kalimatil arba'a li'alla tadzuruhum waswasatuhu. Maka memberi akan mereka itu anak Adam oleh Allah Ta'ala hadhil kalimatil arba'a, akan ini segala kalimat-kalimat yang empat. Maka Allah Ta'ala memberikan kepada getanya anak Adam, kepada getanya manusia ketboh kalimat yang nah di dalam ucapan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, lafai bismi, lafai Allah, lafai ar-Rahman dan juga lafai ar-Rahim. Kepenuju atranya li Allah Ta'ala ke getanya anak Adam, li alla tadzuruhum waswasatuhu, supaya bahwa tidak memberi mudarat akan mereka itu anak Adam, waswasatuhu oleh wih-wihnya syaitan. Supaya bejit kemudarat getanya manusia dengan sebab wih-wih yang nah bak syaitan. Yang menyekai dua wih-wih bak getanya nyanjit kumbarat. Ya. Kemudian wa isyaratun dan sebagai isyarah ila anna ma'asil mu'minina, kepada bahwa sungguh segala maksiat-maksiat orang mukmin fi arbati aujuhin, pada empat segala tempat ataupun pada empat segala jalan. Kemudian yang kedua memberi isyarat dengan petboh kalimat yang na dalam ucapan bismillah, bahwa sesungguhnya maksiat yang terjadi bak getanya urung mukminnya bak petboh jalan. Ya, nyan bab ketboh jalan nyan hana luput, hana sunyi terjadi maksiat. Pertama terjadi maksiat fi sirri, yaitu di dalam tempat kesunyian. Ya, nah urang nyan menjaga pubut maksiat secara terang-terangan malai. Betul malai urang ketika urang nyan dikalan maksiat yang ganya lakukan. Nah sebahagian urang iganyan watetaan ge pubut maksiat hana ge kalan kepada tempat sunyi ngankan tempat sunyi. Yang tinjauan ganyan pecip, yang tinjauan ganyan kepada Sang Khaliq Allah. Yang pat manteng kemaksiatan yang tanya pupun hana luput daripada tili Allah. Hana luput daripada penglihatan Allah terhadap maksiat tanya. Maka orang yang modennya ganyan han gepubut maksiat. Bahkan karena ada dimanapun ganyan melakukan maksiat, walau hana dikalan li manusia, namun Allah deh kekalan terhadap perbuatan kemaksiatannya. Maka gepejauh daripada kemaksiatan. Katan adalah fisiri di dalam tempat yang sunyi. Yang kebiasaan menyebab tempat yang secara terang-terangan, orang gepejauh bab buat maksiat. Tapi nah sebahagian orang ianya bak tempat yang sunyi tinan gepubut maksiat, bak tempat yang hanai kalat li manusia. Kemudian yang kedua wal alaniyati, dan pada tempat yang terang-terangan. Yang kedua ianya gepubut maksiat secara terang-terangan. Maka maksiatnya terjadi dua, menyekan bak tempat sunyi, tentu bak tempat yang secara terang-terangan. Wal laili wan nahari, dan pada waktu malam, wan nahari dan juga pada waktu pagi. Ataupun wan nahari dan pada waktu hari. Kemudian terjadi kemaksiatan yang dilakukan oleh orang mukmin
wate malam dan juga wate uro. Sama dengan peut macam. Terjadi maksiat dalam tempat sunyi, apa? Terjadi maksiat dalam tempat umum, tempat yang secara terang-terangan, dua. Terjadi maksiat bak wate malam, leh. Terjadi maksiat bak wate uro, peut. Maka dengan sebab peut boh, kalimat yang na bak bismillah, nyan mengisyarahkan bahawa maksiat yang dipuput oleh orang mukmin bak peut boh jalan. Tak. Fa'atahum, maka memberi ianya Allah akan mereka itu orang mukmin hadihi akan ini yaitu segala kalimat-kalimat basmalah liyaghfiraha lahum biha, supaya bahawa mengampuni ianya Allah akannya kemaksiatan lahum bagi mereka itu biha dengannya berboh kalimat menung. Ya. Summa inna ma'anil hurufi, kemudian bahwa sungguh segala makna-makna huruf. Ini tamong dalam masalah makna huruf yang na bak lafai basmalah yang menyatakan bak lafai basmalah bismillahirrahmanirrahim yang jumlah huruf sekurang belah boh huruf bak lafai basmalah sekurang belah boh huruf. Dalam sekurang belah boh hurufnya mempunyai makna yang tersendiri di dalam setiap huruf. Ba ke makna, sin ke makna, mim ke makna, kemudian alif ke makna, lam ke makna, ha ke makna, yang mempunyai makna masing-masing, mempunyai makna yang tersendiri. Anal ba'a, bahwa sungguh ba yang na ba lafai basmalah, bara'atullahi li ahli sa'adah, itu kebebasan Allah ataupun kelepasan Allah li ahli sa'adah, bagi ahli sa'adah, yaitu bagi orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Jadi ba yang na ba lafai bismillah yang bermakna bara'atullah li ahli sa'adah, kelepasan Allah, Allah memberikan kebebasan bagi orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Yang ke orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan, yang gepu bebas urangnya li Allah Ta'ala. Gepu bebas dari gepu bebas dari neraka, dan juga gepu bebas daripada siksaan neraka. Kemudian wasina, dan bawa sungguh sin yang na ba lafai bismillah, bismi. Ya. Satullahi ala ahli juhala. Itu tutupan Allah di atas ahli juhala, yaitu di atas orang-orang yang bodoh. Jadi sin yang na ba lafai bismillah yang bermakna saturullah ala ahlil juhala. Allah Ta'ala nutup orang-orang yang jahil, sehingga orang yang jahil dengan orang yang alim ketika orangnya mutapat sama de hana yang terjadi kekurangan. Pajan kita lebih orang alim ketika ganyan gepraktekkan dengan buat-buat yang gad, kemudian ketika ganyan berbicara dengan pembicaraan yang dapat memberi manfaat kepada orang lain. Maka orang yang jahilnya terjadi kekurangan yang sangat luar biasa. Namun walaupun demikian Allah getup kekurangan yang na baun jahil, yang getup oleh Allah Ta'ala. Maka sin yang na ba'lafai bismi, ya, bermakna siturullah ala ahlil juhala, yaitu Allah menutupi di atas urung-urung yang bodoh. Wal mimma mahabbatuhu li ahlil Islam, dan bahwa sungguh mim itu mahabbahnya Allah li ahlil Islam, bagi ahli Islam. Kemudian mim yang na ba'lafai bismi, bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ba kemudian sin, kemudian mim, yang bermakna mimnya mahabbatuhu, kecintaannya Allah li ahlil islami, bagi Islam. Allah Ta'ala cinta kegetanya urung-urung yang kana di dalam agama Islam. Allah Ta'ala cinta kegetanya urung-urung yang beriman, kegetanya urung-urung yang kana dalam Islam, yang bermakna mahabbatuhu li ahlil Islam, mahabbahnya Allah, kecintaannya Allah bagi ahli Islam. Wal alifu, wal alifah, dan bawa sungguh alif, yang alif yang na ba'lafai jalalah, bismillahi, Allahi, na alif al, alif yang na ba'lafai lafai jalalah, Allah.
Ya, alih. Jadi bermakna ulfatuhu, ulfahnya Allah ataupun kasih sayangnya Allah. Allah Ta'ala nak kasih sayang terhadap penyo hamba cukup raya. Raya tathat kasih sayang Allah terhadap penyo hamba. Dupna ukuran sayang Allah ke tanyo hamba. Hana gekalon terhadap hamba yang kubuat taat. Hana gekalon terhadap hamba yang kubuat maksiat. Ke hamba yang kubuat taat sayang Allah. Ke hamba yang kubuat maksiat sayang ila Allah Ta'ala. Ya, hai gimana sayang? Lihat kubuat maksiat. Padahal kita nyo milik Allah. Yang pegang kita nyo Allah. Kemudian lihat pegang kita nyo beri rezeki. Apa jauh? Yang rezeki yang tanya paju tiap-tiap uro nyata Allah ya. Gatra-dra tu. Atra Allah jauh. Sekiranya hana gejuk li Allah Ta'ala. Kenapa dah paju? Ya, duduk ke mailum kena aku kerja. Ya, nyan kerja kita nyo hana teleh ke kerja hasil. Nyan dengan sebab kerja agaknya nak memberi berkatan, hana memberi berkatan. Nyan tetap antara tiap-tiap uro yang tanya pajuh adalah pemberian daripada Allah. Lihat, gepegal oleh Allah, geberi rezeki oleh Allah. Kemudian tak perbuat maksiat ke Allah lo. Tak boleh. Perbuat maksiat dalam ke Allah. Yang haya lihat tak perbuat maksiat ke Allah. Allah Ta'ala hana gepu binatha katanya dengan sebab maksiatnya. Nyan pun kasih sayang Allah katanya. Ya, maka ulfatuhu kasih sayangnya Allah. Alif yang na ba'lafai jalalah bermakna ulfatuhu kasih sayangnya Allah. Kemudian kasih sayang Allah ke orang yang memang hana kasih sayang kepada diri drog. Nah orang jangankan sayang ke gop ke drog hana sayang. Gimana cara kena sayang ke gop? Kebiasaannya menyegatnya ka sayang ke drog, nyan ke gop sayang. Tapi menyeg ke drog hana sayang hana mungkin sayang ke gop. Sebab lebih awal dia dahulukan untuk diri drog le. Menyeg ke drog ka sayang mungkin untuk ka sayang ke gop. Ya, ino kedro ke hana sayang ke gop lebih elok. Nyan ke urang yang hana sayang kedro, nyan Allah Ta'ala sayang kurnya. Tah urang yang hana sayang kedro, urang yang tidak menyelamatkan jiwanya daripada kebinataan. Artinya, orang yang tidak mengikuti perintah, orang yang tidak menjauhi larangan, nyan orang yang hana sayang terhadap jiwa dro. Hanya orang yang tim ikuti perintah, orang yang tim penjauh larangan, yang sama dengan orang yang selamat jiwa daripada kebinataan, daripada api neraka. Hanya perintah mayang, buat perintah puasa, buat perintah jaket haji, perintah belajar ilmu agama, tetim buat pandu. Yang tanda-tanda bahawa katanya sayang terhadap jiwa. Karena tanda bahawa katanya ingin untuk melepaskan jiwa katanya daripada kebinataan. Ino na orang yang hana buat atranya. Yang orang hana sayang kedro ke. Tetapi Allah Ta'ala walaupun orangnya hana sayang kedro ke, Allah Ta'ala tetap mentang sayang kurangnya. Artinya apa? Ketika mereka datang kepada Allah, ingin bertaubat. Allah menerima taubat-taubat mereka. Diterima oleh Allah Ta'ala taubat-taubat awaknya. Ya. Walama dan bawa sebuah lam yang na ba'lafai jalalah, la tafatuhu itu kelembutannya Allah. Ya, lam yang na ba'lafai jalalah, yang na ba'lafai Allah bermakna latafatuhu kelembutannya Allah. Allah Ta'ala cukup lembut katanya hamba. Hana satupun kelembutan yang datang di sisi yang lain bagaikan kelembutan yang datang dari Allah terhadap katanya hamba-Nya hana terempau. Paling lembut Allah Ta'ala terhadap katanya hamba. Ya. Walha'a dan bawa sungguh ha yang na balafai Allah, ya bismillahi, ya ha yang na balafai Allah, hidayatuhu itu beri petunjuknya Allah, bermakna hidayah. Ya, yang dijih nama nadro yang tersendiri dalam setiap huruf-huruf basmalah. Huruf ha yang na balafai jalalah bermakna hidayatuhu, yaitu hidayahnya Allah, beri petunjuknya Allah terhadap tanya hamba. Jadi petunjuknya, hidayahnya adalah hak prerogatif, hak istimewa yang diberikan oleh Allah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kelagi hendaknya. Ya, maka katanya orang yang merumpuk hidayah Allah karena dalam Islam, karena dalam iman. Ya, yang pemberian Allah yang sangat agung. Karena di antara sekian banyak nikmat yang paling raya adalah nikmat iman serta nikmat Islam.
Yang sekiranya kena dua buah nikmatnya bagdanya. Hana nikmat iman, hana nikmat Islam, nikmat-nikmat yang lain nah. Tapi nikmat dua buahnya hana. Yan? Hana sempurna. Baru kesempurnaan dengan sebab na dua buah nikmat hanya. Nikmat iman serta nikmat Islam. Maka hidayah Allah kepada kitanya hamba nya adalah merupakan hak prerogatif, hak istimewa yang diberikan oleh Allah. Karena kan bandung orang mendapatkan hidayah daripada Allah. Nah, sebahagian daripada saudara-saudara kitanya mungkin barangkali, nah sebahagian daripada tetangga-tetangga kitanya mereka diberikan akal, mereka diberikan kesehatan, mereka diberikan harta, tetapi tidak diberikan hidayah oleh Allah sehingga terpetunjuk dalam Islam, terpetunjuk dalam keimanan. Teh orang kafir, ibni rumah tanya, na orang Kristen, badan sehat lagi badan tanya, akal tamajid, kemudian tambah harta tamajid, tapi hana gebi Islam, hana gebi iman, yang terjadi kekurangan baurnya. Ya, hingga jadi dalam kitab Nurul Yakin ketika Abu Talib meninggal, orang yang cukup setia dengan Nabi, orang yang habis-habisan membela perjuangan Nabi. Tapi waktu saat meninggal, Abu Talib meninggal di luar Islam, ke dalam Islam. Cukup gundah Nabi, cukup berhati geli Nabi. Sehingga turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi mayyasha. Hai Muhammad, gata haik tabi putunya kepada orang yang gata cintai, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Menyertanya haik tabi putunya ke manusia untuk beriman dan juga untuk tambang dalam Islam. Tetapi ketika mereka masuk dalam Islam, beriman dengan Allah dan juga dengan Rasulnya, itu adalah merupakan hidayah daripada Allah. Ya. Warra'ah dan bawa semuhra, ya, ra yang na balafai ar-Rahman. Ra bermakna rizwanuhu ala sabiqina wa taibina. Itu keridaannya Allah ala sabiqina atas urung-urung yang telah terdahulu, urung-urung yang beriman di masa yang lalu, wa taibina dan kepada orang-orang yang bertaubat. Jadi ra yang na balafai ar-Rahman bermakna rizwanuh, keridaannya Allah, kesorida Allah ke urung-urung di masa yang awal yang beriman dengan Allah dan juga dengan Rasulnya, dan juga rida Allah kepada urung-urung yang bertobat setelah mereka melakukan kesalahan ataupun melakukan kemaksiatan. Dengan Rasul bahwa sungguh Allah, kesantunannya Allah alal muslimina dia. Ya, ha yang nabalafai ar-Rahman bermakna hilmu, kelembutan Allah, kesantunan Allah kepada urung-urung yang berdosa. Ketika kitanya tak buat dosa, pernah langsung gecok tindakan oleh Allah Ta'ala, hanya langsung gecok tindakan. Itu adalah merupakan satu kesantunan Allah, satu kelembutan Allah terhadap kitanya hamba. Menyatakan kiranya lihat tak buat dosa, langsung Allah ngecok siksaan. Ya, langsung maju ngecok siksaan. Yang tak kitanya Bandung binatang. Sehingga ditulis di dalam kitab Majelis Susaniyah, dalam kitab Tambihul Ghafilin, kemudian dalam kitab-kitab tasawuf yang lain. Ya, ketika kitanya hamba melakukan kesalahan, melakukan dosa, nyan malaikat yang na pihak kiri kitanya ganyan berkompromi, gemusyawarah dengan malaikat yang na pihak unun. Katanya li malaikat yang na pihak kiri kitanya, ya al-amin, wahai malaikat yang mempunyai kepercayaan, tipulannya kai pembuat kesalahan, tipulannya kai pembuat dosa, kai pembuat maksiat, belum catat kejahatan tipulannya ataupun tidak. Kekele malaikat yang naraunun baik catat ile. Supreh sampai 6 jam ke depan. Segolom teruk 6 jam ke depan itobat yang baik catat. Tapi terkedi sampai 6 jam ke depan, 6 saat, 6 jam ukur hanai tobat yang catat. Dukna catat, taboh ibu buat kesalahan tetap catat taboh. Hana catat wa. Kata ke yang tulis di dalam kitab Manja'a bil hasanati
falahu asyru amsalihah. Wa man jaa bi sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yutlamun. Barang siapa yang melakukan satu kebajikan, maka Allah akan membalasnya dengan misal 10 kebaikan tersebut. Orang yang membuat kebaikan taboh gepubuat paling kurang gebalah oleh Allah dengan misal 10 kebaikan. Taboh tak buat kebaikan, tapi waktu tahan gebalah oleh Allah Taala 10 paling kurang. Artinya nak kebaikan yang tanya pembuat ta balasan 70, nak kebaikan yang tanya pembuat ta balasan 70, bahkan nak kebaikan yang tanya pembuat balasan hingga hana hinggaan. Nyendupnan ukuran le balasan. Wa man jaa bi sayyi'ati fala yujza illa mislaha. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan, maka tidak dibalaskan kecuali misal kejahatan tersebut. Tak buat taboh kejahatan han gebalah oleh Allah Taala kecuali misal kejahatan tersebut. Taboh tak buat taboh gebalah. Nyadak mensengkiranya waktu hang tanya tak buat kejahatan, taboh tak buat gebalah lagi waktu hang tak buat kebaikan dengan 10 kejahatan, cukup bagah tamu dalam neraka. Tapi Allah Taala tidak demikian. Di akhir ayat tulis wahum la yutlamun, mereka tidak dizalimi. Allah Taala hana dia zalim tanya hamba. Hana zalim li Allah Taala tanya hamba. Yang zalim tanya sakit diri tanya sendiri. Ketika kitanya melakukan dosa, ketika kitanya melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan, itu artinya kitanya telah menzalimi diri pribadi kitanya. Walaupun kadang-kadang waktu tapu kesalahan tergop. Pada hakikatnya yang kesalahan yang katanya pembuatnya pembuat kedera. Walaupun kedih ditanggung oleh orang lain pun. Dia dah kegop, tak fitnah gop, taupat gop, kacau atra gop, pulan pulindung. Secara hukum syarak, secara lahir yang kejahatan yang katanya lakukan terhadap orang lain. Tapi pada hakikatnya kejahatan tersebut adalah kejahatan yang katanya lakukan bagi jiwa diri katanya pribadi. Ya, ingat waktu taat kebalah keburukannya katanya. Ya, maka di akhir ayat hanya wahum la yutlamun, mereka tidak dizalimi. Allah Taala han gepukurang sedikit pun pahala kebaikan yang katanya kerjakan, dan Allah Taala pun juga han gadab katanya melebihi atas dosa yang katanya kerjakan. Tanya nak tak kerjakan dosa 20%. Nyan han gadab lebih daripada kadar dosanya. Oh nak cit gadab, oh kadar dosa. Nyan menyertai hana taubat. Tapi sekiranya menyertai taubat daripada dosa, merupakan pengampunan pura akhirat hana liadab. Dah. Wal mimma minnatuhu alal mu'minina, dan bahwa sungguh mim yaitu ar-rahma, ya mim yang nabak lafai ar-rahman bermakna minnatuhu alal mu'minin. Ya, bermakna minnatuhu alal mu'minin yaitu yaitu karunia Allah alal mu'minina di atas urung-urung yang mukmin. Mim yang nabak lafai ar-rahman bermakna minnatuhu, karunia Allah terhadap urung-urung yang beriman. Nyo, karunia Allah terhadap katanya urung-urung yang beriman sangat luar biasa ketimbang daripada karunia Allah kepada urung-urung yang kan urung mukmin. Wa nuna nurul ma'rifati fid dunia, dan bahwa sungguh nun itu nur ma'rifah fid dunia, di dalam dunia. Nun yang nak balafai ar-rahmanir rahim, ar-rahman. Nah, huruf-huruf nun ini bermakna yaitu nur ma'rifah dalam dunia. Lainnya wa nurut taati fil uqbah, dan nur ketaatan fil uqbah yaitu di dalam negeri akhirat, yang merumpuk 2 buah nur saja. Fa'aqahuma li ibadihil muttaqin, maka memberikannya Allah akan keduanya yaitu nur ma'rifah di dalam dunia dan nur ketaatan di dalam negeri akhirat li ibadihil muttaqin, bagi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah. Wal ya'a yadullah ay hifbuhu ala alil Islam, dan ya bahwa sungguh ya yadullah itu yadullah yang menyatabuh makna yadun tangan Allah, Allah menyatabuh makna secara lahir makna yadullah jaro Allah, tapi kan menanjit tu makna bermakna yadullah hifbuhu watega ai makna nya, maka nyo ini perlu kepada takwil anjit langsung takalan secara hilafai.
Menyatakan secara lahir lafai makna yadun tangan, yadullah tangan Allah. Bertabah dari Allah Taala najarau. Sedangkan dalam ilmu tauhid salah satu sifat yang wajib bagi Allah adalah mukhalafatuhu lil hawadis. Bersalahan Allah Taala dengan yang baharu. Pemantang yang nak bertanya baharu, Allah Taala hana tanya. Bertanya yang baharunya bertanya makhluk najarau, naki, naidung, namka. Nawabah, narupiyung, naigo, napulan, napulin. Allah Ta'ala hana tanya. Maka yadullah. Apa makna yadullah? Ya yang nabalafai ar-rahim. Yadullah makna ayanya. Apa makna yadullah? Hifbuhu ala alil Islam. Penjagaannya Allah. Pemeliharaannya Allah ala alil Islam dan ahli Islam. Artinya apa? Allah Ta'ala senantiasa menjaga urung-urung Islamnya. Nah. Kalau Syekhul Imamu berkatalah seorang syekh. Al-imamu lagi ganyan seorang imam. Ai artinya muqtadabih yang diikutkan dengannya. Nyawategakeun imam orang yang menjadi sebagai panutan orang lain. Tempat kudwah. Tempat ikutan orang lain. Orang-orang lain ikut ke ganyan. Lagi tanya semayang jamaah. Yang jid imam hana rame. Hidro taga yang jid ke tungku imam. Yang jid ke makmum jid rame. Hana apa? Tanya makmum dua arbe tihliko tungku imum patet harga yang gede imum tidak hanjir rame ya hanjir na dua dro tungku imum ya tiga tembayang dua dro tungku imum tiga ju mandua tempat gede kanya ikut lagi tanya ya iban cip tidak tungku imum maka ategekeun al imamu muqtadabi orang tempat ikutan orang yang kajajir ke sebagai panutan tanya tempat ikutan tanya al alimu lagi ganyan orang yang alim. Ya tak kali no tahu ke. Ya. Al alamah lagi yang bersangatan alim. Kan hanya cuma sekedar alim, tapi alamah bersangatan alim. Ai artinya watai gepelah mana alimu jiddan. Ya. Alim jiddan sekali-kali beratan alim ke. Ya. Hujjatul Islam lagi ganyan hujjatul Islam. Hujjah Islam. Ya kengetanya argumentator Islam. Ya, orang yang jid hujjah dalam Islam. Ya. Fal hujjatu nyoka geplehnya. Fal hujjatu maka bermula hujjah man ahata bi aksari sunnati walam yafuthu minha ilal yasiru. Maka bermula hujjah itu siman yang menguasai ia nyaman dengan kebanyakan sunnah dan tidak luput akan nyaman minha daripadanya sunnah ilal yasiru terkecuali oleh sedikit. Maka dalam kitab kita dapatkan biasa hujjatul Islam, hujjatul Islam. Yang wategekeun dengan lafai hujjatul Islam, orang yang menguasai dengan kebanyakan sunnah Nabi. Hana luput baganyan kecuali sedikit. Ya. Bacut tak? Menyat terjadi keluputan, tinggal, bacut tak? Ya, nya wategekeun hujjah orang yang menguasai kebanyakan sunnah Nabi. Bahkan dia tekan bandung sunnah Nabi. Bisa ganyan kuasai. Kadang-kadang nak leput tapi bacut. Yang leput bacutnya sama cik lagi hana aja. Tak. Wa mal hafidhu dah adapun bermula hafidh. Nyomnya di dalam kitab waktu dakalan la ilain sebutan. Na yang ke dengan hujjatul Islam. Na yang ke dengan hafidh. Na yang ke dengan hakim. Ya. Tak. Wa mal hafidhu dan adapun bermula hafidh fahuwa maka bermula dianya hafidh man itu siman yang menguasai ia bimiati alfi hadisin dengan 100.000 hadis. Bertegakan hafidh di dalam kitab mereka yang menguasai, mereka yang bisa menghafal 100.000 hadis Nabi. Yang orang yang hafal 100.000 hadis Nabi serta bisa untuk menguraikannya kan hanya cuma hafai saja tapi mampu untuk menguraikannya yang ganyan katruk ba tingkatan hafidh. So hafidh man ahata bi miati alfi hadisin. Orang-orang yang telah menguasai, orang-orang yang telah menghafal dengan 100.000 hadis Nabi. Nah. Wal hakimu man ahata bi talatati alafi hadisin. Dan bermula hakim itu siman yang menguasai ia nyaman
dengan 3,000 hadis. Bedang hakim. Tegaskan hakim, orang-orang yang telah menguasai dengan 3,000 hadis Nabi. Yang gebuhnan dengan hakim. Tapi kan hafai manteng. Serta mampu untuk menguraikannya. Mampu untuk mengupaskannya. Ya. Kemudian, wabarakatul anami dan keberkatan anam. Yang tegaskan keberkatan anam, yaitu keberkatan makhluk. Ya, lakab ganyan, ya takalan lakab. Ho lakab ganyan Zainuddin. Ya, apa makna Zainuddin? Makna Zainuddin hiasan agama. Ya lakab ganyan. Ya, kemudian kunyah ganyan Abu Hamid. Sebab tegaskan kunyah kalimat-kalimat yang dimula dengan abun atau ummon. Yang tegaskan dengan kunyah. Kunyah ganyan Abu Hamid. Nama ganyan Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Ya. Ya nanti nandro gu punile Muhammad. Kemudian nan ayah gu Muhammad. Kemudian nan kakek pun juga Muhammad. Muhammad. Yang menyatakan di dalam tulisan kitab, orang yang buh nama Muhammad cukup le kelebihan. Le tatak kelebihan. Bahkan salah satunya yang terdapat di dalam kitab Yanatul Talibin, Bena Salahlun, kemudian kitab-kitab yang lain. Orang yang mempunyai anak agam, kemudian gebuh nama Muhammad, tabarukan bi Ismil Karim, untuk mengambil keberkahan dengan nama yang mulia, untuk cok keberkahan ba orang yang mulia, to Nabi Muhammad. Yang orang yang buh nan anak geh dengan nama Muhammad, han itamong lam rumahnya kefakiran dan juga kemiskinan. Tapi hana janji kaya nyo be salah hantu. Nyo be kubuh nama anak Muhammad berkaya aku. Nya hana tulis katanya. Yang na janji orang yang nanan anak agam ke dalam rumah dengan nama Muhammad, nyan haitamong lam rumahnya kefakiran serta kemiskinan. Ya, nyo haiti abi. Banyak mentat. Ya, nyo adalah nama Imam Al-Ghazali. Jadi nama Imam Al-Ghazali Muhammad, nama ayah ganyan Muhammad, nama kakek ganyan pun juga Muhammad, kunyah ganyan Abu Hamid, lakab ganyan Zainuddin. Cuman pakencit gebuhnan dengan Al-Ghazali nisbah kepada tempat ganyan tinggal. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji'u wal ma'. Ya, gap dalam itu. Kiat Gure, terima kasih Gure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hamdan wa syukran lillah, salatu wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Puja syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah selalu senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita bersama. Selanjutnya selawat beriring salam sama-sama kita doakan mudah-mudahan senantiasa selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada siro revolusi alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya sekalian. Kata-kata ta'zim ulun tuan yaitu kepada guru kita bersama, dan yang teristimewa kepada seluruh jamaah yang berhadir dalam forum majelisnya. Jamaah yang berbahagia, Bakrum gure selalu lun ingatkan yang paling pertama sekali netulung jaga adab dan akhlak dan hormati beliau sebagai gure getanyo yang kageberi ilmu sikrek dua krek kepada getanyo. Dengan menghargai dan menghormati beliau, insya-Allah ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang berkah dunia dan akhirat. Sidang hadirin jamaah yang berbahagia, sambil menyimak kajian nebantu tap-tap layu bacuk sapo. Manfaat tap-tap layu adalah semakin le ne tap-tap layu semakin le pula pembagian sistem kepada jamaah-jamaah yang lain. Sama dengan kita sudah mengajak orang lain untuk memasuki dalam live pengajian. Jino tatamong dalam sesi bertanya. Siapapun yang ingin temanyang para jamaah, diawali dengan memberi salam, nekun selawat baru melanjutkan pertanyaan. Sesudah bertanya, mikrofon netulung pemati. Terkecuali na arahan daripada gure, baru nebuka kembali. Baik pernah nesanggah gure di saat gure tengah gesurah. Apabila na surah-surah yang kurang berkenan, mohon untuk bersabar, nepreh gure gepioh, baru netanyakan kembali. Bagi jamaah yang kana bak multi ataupun yang kana di miyup,
Mohon untuk mematuhi semua peraturan-peraturan yang nabak rum demi menjaga ketertiban rum dan demi menjaga ukhuwah yang baik. Karenanya biarpun yang lun sampaikan setiap bengah tapi mufhum jih nyokan rum lun dan bukan peraturan lun, tapi mufhum jih rum kita bersama, rum kita untuk menuntut ilmu. Mungkin hanya ohno arahan-arahan daripada ulun tuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengku Wardani Umar, silahkan membuka mikrofon. Wardani Umar, nah pertanyaan, silahkan. Tengku Jaguar, silahkan Tengku. Assalamualaikum guru. Assalamualaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baca guru. Tanyo kadang-kadang haitim he tabah bah mesti wewu menan gure kan. Kiban cara untuk tak berada wewu hanya gure. Yang phone gure. Yang kedua rasa sakit hati tanyo kadang-kadang haitim kadang-kadang gure. Teta kalon wajah kok nyan kan. Sabi-sabi tinggal tu. Puji bengih tanyo nyan lagi bengih Nabi ke wasi ngan ke hendun gure. Ya madang le gure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, menyangkut dengan tentang masalah wihwah. Salah satunya penyebab terjadinya wihwah karena bak getanyo letat terjadi keraguan-keraguan. Menyekat terjadi keraguan serta nebiasakan keraguannya. Dudo wateka terbiasa maka kita mengkenan jin khanas. Buat isi khanas. Buat khanas untuk peweh-weh urang dalam ibadah. Tanyo tamu wudu. Kata letai pada hari wudu. Kata trun bak tempat wudu. Dodo ragu tu penalun rah muka pehanai le. Ragu tu penalun raki pehanai le. Penalun rah yaro pehanai le. Bedah tanyo jaklom. Ya ulang lagi. Dodo menalom kejadian yang menyekan pebiasa mana wate kaita mong sil khanas yang halih nilin untuk lepas daripada aturannya cukup payah. Maka selesai kitanya daripada mengerjakan ibadah nyo bek nalit terjadi keraguan ka selesai ju yakin ne yan atra yang nepuput munakan ka selesai menyoba orang yang mudua yakin ne bina anggota muno kalian rah mendu atai kena yakin kabeh tinggal langsung tamong lam ibadah kabeh perkara. Cuman menyatabe nepu biasa dalam keadaan keraguan, dudo terjadilah wehwe. Nyan wate terjadi wehwe kan hidro tisinan. Nasi khanas. Ya, wate kana si khanas untuk pegadah wehwe yang na bagtanyo cukup payah. Teman kiban cara tetap dia pegadah wehwe-nya. Menyat hidro tu hana mampu untuk pegadah. Kibancit serta meminta pertolongan kepada Allah supaya wihwah yang akan terjadi bagtanyo lihat tak usaha kemudian tamah berdoa kepada Allah mudah-mudahan wihwahnya bergadah oleh Allah. Pertama. Kemudian yang kedua rasa sakit hati yang na bagtanyo haik tak bergadah. Yang tanda katanya golonggot hati. Maka hadis yang ditulis dalam kitab tasawuf dua. Pertama, peglih maksiat lahir. Kemudian yang kedua, peglih maksiat batin. Maksiat lahir dah atra yang dih bangota. Maksiat mata, maksiat jaro, maksiat kepinyuang, maksiat babah, maksiat kaki, maksiat parat, maksiat perut. Yang atranya gaya bersihkan ileh. Yang pertama. Kemudian yang kedua, gaya peglih maksiat batin. Peglih maksiat lahir dengan peglih maksiat batin lebih payah. Bak peglih maksiat batin. Menya maksiat lahir. Ketika katanya tak kena melakukan kemaksiatan, mungkin barangkali ada sebahagian jiwa manusia yang malai maksiatnya di kalan lego. Tanya dia terjejit atragop di dalam tempat umum han pakai malai jiwa katanya. Tanya terjejit mudina dalam tempat umum han pakai malai jiwa katanya. Yang maksiat lahir, tapi maksiat batin ideh lah mati. Ya, ketika orang lain yang membuat kesalahan kepadanya
ketika na orang lain yang membalimi katanya, ketika na orang lain yang caci maki katanya, atranyan bandum han terjadi kecuali adalah dengan kehendak Allah. Tanpa adanya iradah daripada Allah, han akan terjadi katanya. Maka pertama ile katanya payah takalam nyan atra yang diperbuat oleh sipulannya han terjadi kecuali adalah dengan iradah Allah, kecuali adalah dengan kehendak Allah. Kemudian yang kedua, payah takalan di segi yang lain. Orang yang membuat kesalahan wajib atas ganyan untuk meminta kemaafan ataupun menyekatanya jalaki hala. Wajib atas ganyan. Kalih gelaki kemaafan kah? Kata pemaaf kah? Menya secara lahir kata pemaaf antara ganyan dengan katanya uro akhirat hanali ikatan ini. Artinya apa? Hanali hak yang menghubungan antara ganyan dengan katanya. Bahkan karena kalih gelaki kemaafan di masa hidup ke secara lahir kata pemaaf walaupun lam atit niat tuat teman-teman yang hukum karena yang hukum nahkumu bit bawahiri katanya hukum yang lahir atra yang na lam atirnya nagi paritha katanya hana secara lahir kali talake kemaafan kage pemaaf kaglah katanya orangnya menyertakedi sehingga urang akhirat keperah ilun wate masa alam dunia lon bi kemaafan secara pribadi, lon secara lisan. Ate hanak bi kemaafan. Yang kitanya na jawaban tengok. Ya Allah yang mampu lon pariksa, yang lon hukum secara lahir. Ya Allah hana mampu untuk lon hukum hati ji. Na gayu pariksa hati hana. Hana gayu pariksa hati. Maka di dalam kitab na kaidah nahnu nahkumu bil tawahiri. Getanya hukum dengan yang lahir. Atra yang batin hana payah tanya hukum. Dah. Nah yang lebih hebat lah. Memberi kemaafan kepada orang yang kala perbuat kesalahan dengan katanya walau orangnya hana gelake kemaafan. Yang lebih mantap lah. Tho yang katanya orang-orang yang kagak derajat oleh Allah kepada derajat-derajat yang tinggi. Para nabi, para rasul, para muqarrabin. Yang ketika orang lain yang melakukan kesalahan kepada orangnya memberi kemaafan tanpa mereka meminta maaf. Namun ada orang yang membuat kesalahan wajib atasnya untuk meminta kemaafan. Maka sino bagi kepada alih macam. Pertama, getulis dengan hasanah. Kemudian yang kedua getulis dengan karimah. Kemudian yang kelih getulis dengan azimah. Leh macam. Nyo mungkin barangkali bak katanya yang hanya cuma tingkatan pertama. Yang kedua payah. Yang kelih lebih payah lah. Hasanah. Apa makna hasanah? Kebaikan. Ketika na orang lain berbuat kebaikan ke katanya, kemudian katanya membalas kebaikan kepada orang yang berbuat kebaikan ke katanya, misal kebaikan yang ganyan berbuat ke katanya. Misalnya, tidak orang ke serkah peng ke katanya 100 ribu. Bedah katanya, tamu serkah lagi ke ganyan dengan ium yang sama 100 ribu. Nyan hasanah kebunan. Yang kedua karimah. Apa makna karimah? Melakukan kebaikan kepada orang yang telah melakukan kebaikan kepada kita melebihi daripada kebaikannya. Tidak orang ke serkah peng ke katanya 100 ribu. Bedah katanya tam serkah peng ke ganyan 200 ribu. Nyan karimah kebunan. Kemudian yang kelih azimah. Apa makna azimah? Melakukan kebaikan kepada orang yang melakukan kejahatan ke katanya. Tidak orang buat buruk katanya. Tidak orang dizalimi katanya. Dengan berbagai macam cara. Bedah katanya buat gad katanya. Yang perkebunan azimah. Nyokeh yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Dalam kehidupan Nabi, nyuatranyo yang praktekkan. Buat gad kepada orang yang buat buruk. Maka dalam kitab Syarus Salikin, dalam kitab Yahyaul Muddin, dalam kitab Mau'izatul Mu'minin, kitab-kitab tasawuf. Bila bak sidra orang nalhe macam ciri-ciri baganya. Yang kepegah ganyan adalah bahagian daripada tanda-tanda ciri-ciri ahli syurga. Pertama, memberi kepada orang yang tidak memberi. Menyertanya tabi kegop. Yang biasa ibi kegetanya, yang wajar. Kitanya yang tabi bi kopi biasa bawa orang kopi ke tau. Kurang yang biasa bi kopi kegetanya. Kurang yang wate taduk bak putih kopi yang hantong pernah petaba kopi kegetanya. Yang hana taturi katanya, natong pernah tajuk katanya hana. Maka yang ditulis di dalam kitab tasawuf
Pertama, ciri-ciri bahawa agaknya adalah penghuni syurga, dia memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepadanya. Tabuk. Kemudian yang kedua, memberi kemaafan, melakukan kebaikan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan kepadanya. Tidak orang berbuat buruk ke katanya. Bedah katanya berbuat gat ke katanya. Yang menyena orang yang modennya, yang ciri-ciri katanya ahli syurga. Kemudian yang kelihai, menyambung orang yang memutuskan tali persaudaraan. Nah, orang yang koh tali persaudaraan. Bedah katanya tak sambung kelihai. Yang orangnya pun juga ciri-ciri ahli syurga. Cuman tanya tu, akibat dengan Nabi. Wahsy, Hindun, Wahsy. Dalam peperangan, beliau adalah merupakan salah seorang ahli pelemparan tombak. Wahsy-nya waktu saat ganyan gerhom tombak, han meleset. Karena rasa dendam Hindun dengan Sayyidina Hamzah. Karena mati keluarga hebat, jodoh diperintahkan untuk poh Sayyidina Hamzah dalam peperangan li Wahsy-nya iluam. Ikalan 4 kesempatan. Jodoh itu punya kesempatan. Kita kat dengan tombak li Wahsy kepada Sayyidina Hamzah. Meninggal Sayyidina Hamzah. Icok jantung bahan dalam empedu menyakeng tanya. Icok hati Sayyidina Hamzah iplah dada. Icok ipuak ke Hindun. Dupnan bengeh Hindun ke Sayyidina Hamzah. Ge kunyah, ge paju. Tapi mulai kelai dudau. Ya, dudau waktu saat getepa peristiwanya li Rasulullah bahawa yang melakukannya Wahsy, yang pajuh hati Sayyidina Hamzah adalah Hindun. Dudau Wahsy tamong dalam Islam. Waktu saat Wahsy tamong dalam Islam, waktu getepa atranya gaya pesiblah raw li Nabi bak Wahsy kepa supaya bedeh muka Wahsy di hadapan Rasulullah pakon karena ingat kesedihan yang sangat luar biasa kepada Rasulullah kan karena rasa dendam Nabi kepada Wahsy. Sekian. Gure, Tengku Marpaung, silakan lanjut. Tengku Marpaung, ada pertanyaan silakan. Tengku Adi, silakan Tengku Adi. Oke Bunda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Baca gore anak min yang goh memais dan yang ka memais di poh goh pukul nak kenang diet ke wali. Yang kedua menyona kenang diet pun na beda di jih ngen normal urung poh goh menang gore. Yang manteng gore. Nyo hukum diat, mutidro tanto bayar diet, mutidro tanto bayar kisah. Karena yang ditulis di dalam kitab tasawuf serta dalam kitab fikih, salah satunya kuliah yang 6. Kuliah yang 6 yang wajib untuk dijaga, termasuk menjaga jiwa. Yang ditamung dalam kuliah yang 6, menjaga nasab wajib, menjaga agama wajib, menjaga jiwa wajib, menjaga harta wajib, menjaga akal wajib, menjaga malai yang pun juga wajib. Menyatakan dalam kitab Darus Samin yang 6 kuliah yang wajib untuk dijaga. Salah satunya wajib katanya untuk menjaga jiwa, hanya binatha jiwa, baik jiwa droteh ataupun jiwa orang lain. Menyerta binatha jiwa draw tu tapu binatang draw hukumnya haram, tidak dibolehkan. Tapu binatang jiwa orang lain yang tamajid hukumnya haram. Orang lain di binatang jiwa katanya tamajid hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Ketika tanya tapu binatang jiwa gob ataupun gob di binatang jiwa katanya tapu gob mati ataupun gob ipoh tanya mati, yang gepe berlakukan had, gepe berlakukan dendaan dalam syarak, dalam Islam. Gepe berlakukan dengan sebab gepe berlakukan ketentuan tersebut, maka terjaga jiwa manusia. Menyerta poh gop mati secara sengaja berarti poh tanya mati. Menyertanya tapoh gop mati berarti gop ipoh tanya mati. Cok kisah, waktu saat kalaginya terjaga jiwa. Yang menyakupoh tipulannya mati tergepoh lun. Igap menancitnya menyakupoh jih tergepoh lun. Maka waktu saat kalaginya kitanya hantar poh gop, igap pun juga hai poh tanya. Yang terjadi kisas serta yang
nadid. Nyo dua macam. Yang pertama ile pembunuhan sengaja semata-mata. Pembunuhan sengaja semata-mata. Nyan kegatnyan hukum cok kisas. Nyan hukum asal. Tekedi ahli waris gakai. Dan akhlak. Ipu maah katanya bak kisas. Nyan kembali kepada diat. Wo kedih udit. Bayar diat. Dengan 100 ekor unta. Payah bayar dendaan. Sertuh boh unta. Nyan menyekaga pemaah bak diat. Tapi sekiranya hana ge pemaah bak diat. Hana ge pemaah bak kisas. Langsung merumpuk kitab. Hana berpindah kepada dia. Menyekaga pemaah kisas baru iwa udiat. Nyan pembunuhan sengaja semata-mata. Nyan kinang kisah. Kemudian yang kedua, pembunuhan sengaja tersalah. Sengaja tapi tersalah. Contoh, hidra orang gepoh gop dengan benda secara kebiasaan han terbunuh orang dengan bendanya. Tecok purih hineng. Tak support gop dengan hineng purih. Yang punya kebiasaan tak support gop dengan tinuk purih mati, han mati. Uronya tak support gop dengan tinuk purih mati. Wate tak support secara sengaja. Tapi dengan benda secara kebiasaan, han meninggal dengan bendanya. Yang kitanya kiban, hana kinang kisas, kinang diat menten. Yang kelih tersalah semata-mata. Ya tak Muhammad lam. Ngan gilawa, ubiraya gilawa. Ataupun ngana bate. Iu ba mamplam na urang tue gerubung murhut gilawa ateh urang tue iu ba mamplam mupula bingkui ge mati ge tina nyan tersalah semata-mata kan secara sengaja ataupun tatakat ya lumo tengah peluang ya ubiraya na bate wate kinang ke lumo urung po lumo batang kura mupula bingkui kinang meninggal ge ya nya kan tersalah semata-mata nyan pun juga hana kinang kisah becit yang kinang dia. Yang kinang atranyan mandum ke orang yang kataklif hukum. Adapun ke orang yang hana taklif hukum, hana kinang atranyan. Ke orang yang taklif hukum tu orang yang balik, orang yang berakal. Adapun ke orang yang hana taklif hukum, hana kinang atranyan. Orang pungo semupoh, hana taklif hukum keganya. Dunia hana hukum, artinya secara negara hana hukum keganya. Secara syariat pun juga hana hukum kenyat. Maka ngurung punguh hajat toto tanya. Menyaipoh, tiap pegot laporan bak peliti, hai terima laporan tanya. Kemudian menyetekedi mati tu. Yang keluarga tanya hajat cok kisah. Bak urung punguh yang poh keluarga tanya. Maka urung punguh hana taklif hukum. Anak miat, sama cip, hana taklif hukum keji. Ya, maka anak miat. Kemudian, tamah. Urung pungo karena urungnya urung yang hana taklif hukum, maka akibat hukum yang berlaku ke urung yang kamu kalah, ke urung yang hana mukalah, yang hana berlaku katanya. Sekian. Kalah. Gure, sidang hadirin jamaah yang berbahagia sambil menyimak ngebantu Tengku Saiful. Gure, sekalian izin si Agre najame. Oke. Get. Selanjutnya Tengku Julaidi. Silahkan buka mic back tuan selaut Tengku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bacur gurel gemuk tayang. Pakan semayang lehu nyan gurel hana jid bersuara. Sandaji ruh dah bersuara puji ke batal salat tanya. Nyan kemudian yang pendapat bacur bagure. Sekian, terima kasih gurel. Sembahyang siuro semalam limang mate. Luhu, asa, maghrib, isya, subuh. Di awal-awal Islam, ban limang boh wate sembahyangnya, wate saat gebaca bacaan li Rasulullah jihar Bandung, raitu Bandung. Malimang boh wate sembahyang luhu raitu, sembahyang asa raitu, sembahyang maghrib, sembahyang isya, sembahyang subuh. Yan ban limang boh wate di awal-awal Islam, raitu Bandung. Duda wate saat Rasulullah nepubuat lagi nya bacaan Nabi di dalam sembahyang ketika didengar li kafir musyrik awak musyriknya terasa mengganggu sehingga itina pertama yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi, yang kedua itina Nabi, dua macam, itina Allah serta itina Rasulullah. Dua perintah Allah kepada Nabi Muhammad gayu jihar bak sebahagian wate
serta geyusir bak sebahagian wate. Dah. Sehingga sembahyang luhur sir, sembahyang asar sir, maghrib 2 rakaat pertama jihar, rakaat kelih sir, isya 2 rakaat pertama jihar, leh put sir, subuh ban 2 rakaat jihar. Ya, ino yang geyu mana? Walaupun di awal Islam ban 5 buah wate bacanya jihar. Duda wate karena perintah daripada Allah, ikuti li Nabi lagi perintah Allah. Sebahagian wate geyu sir, sebahagian wate tu geyu jihar. Ino itanyo sembahyang luhur yang sunat bacaannya ban put boh rakaatnya sir. Punya wate gekeun sir tino kan berarti wate ta baca hanadih ta dengar kedra tu. Bacaan yang tanya baca tetap kedra tu dia ta dengar. Tetapi orang yang naik samping tanya menyerta kedi naganyan hanadih dengar bacaan tanya. Kan wate gekeun sir sino mekedra tu hanadih ta dengar. Menya sembahyang luhur wate saat ne baca rukun qauli handeh ne dengar ke drone sementara drone orang yang god manteng pendengaran hanta dah rukun qauli takbiratul ihram Fatihah baca tasyahud baca selawat baca talim yang 5 boh rukun qauli menya wate ne baca handeh mendengar ke drone hanta rukun qauli hanta sembahyang dah. Ino sembahyang luhur wate nu baca raya tu Bismillahirrahmanirrahim tidur nu sembahyang nu raya tu tengkira na urang lain ni bineh di dengar bacaan drone hukum makruh sembahyang sah. Sekian Tu je gue dalam tayang. ya get lanjut. Jadi menurut gue bang, memangnya kejadian ada elon di Malaysia kan. Bambanyo bulan Ramadannya kan kaya bayi fitrah kan. Jadi ternyata ide gue aja itayang kena balon kiban caranya bang. Igap bayu pisah dengan peng. Sementara na pediu abang kiriman dari Abu Manan hanggu bijo punakan pisah dengan peng. Hanyan kiban mesti lon no bang. Sementara zakut lon haru lon je upainan nuha. Menan gue. Gue lon lakedin juga yang kenya yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyawa payah dah bahas lagi dahai yang kau ikut kalihna pembahasan secara rincian dan juga secara detail. Tapi terpegah lagi hana apa. Jadi mungkin kadang naureng yang kau ikut yang hana dengar. Dalam mazhab Syafi'i, pinyo mazhab dan mazhab Syafi'i itu ya mazhab le. Tapi mazhab yang ada penerus serta adanya kitab ke mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali nyoban ke ahlu sunnah wal jamaah. Orang yang mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan juga dari hadis Nabi. Gebuhnan urunyo bangkut dengan mujtahid mutlak. Padahal na madhab yang lain lah. Madhab Ibnu Abbas, madhab Hasan Al-Basri, madhab Rabi'ah Al-Adawiyah. Le madhab-madhab yang lain. Tapi karena madhab urung je hana penerus serta hana kitab, maka kata gadah hajumenan. Ya. Dalam mazhab Syafi'i, ketika katanya mengeluarkan zakat fitrah, geyo putubiat zakat fitrah bikutin getulih dalam kitab. Dengan kut makanan pokok. La bikimatin, hanjit dengan kimah, hanjit dengan harga kut. Ittifakan getulih. Ittifaq. Ulama yang na dalam mazhab Syafi'i hanjit putubiat zakat fitrah ngan harga kut, tetap putubiat zakat fitrah ngan kut ngan makanan pokok. Tanya apa dah baju? Baju bu putubiat ber, baju jagung putubiat jagung, baju gandum putubiat gandum, baju kacang putubiat kacang. Apa yang tak baju nyan yang tabuh ke sebagai zakat fitrah. Mazhab Syafi'i hanjit putubiat ngan harga tabuh. Adapun mazhab Hanafi, ya nyok lain. Mazhab Hanafi boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan kut serta dengan harga kut. Gepetubiat dengan makanan pokok jid mazhab Hanafi, gepetubiat dengan harga makanan pokok pun juga jid. Tapi dua mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi gebolehkan mana? Iritanya orang yang bermazhab Syafi'i tak taklid
ke madhab Hanafi yang pegah jid boh daket fitrah ngempeng. Jid taklid jid. Menyekana taklid hanjid pecut. Mesti satu paket. Dalam mazhab katanya Syafi'i putubiyat zakat fitrah yang ditulis di dalam kitab fikih, kitab Arab ditulis sa'am, satu sa'. Kitab Jawi ditulis satu gentang. Katanya si gantang. Si gantangnya 2 hari, tapi kan gantang katanya kantang Madinah di masa Rasulullah. Satu sa' arbatu amdadin pet boh mod. Satu gentang pun juga sama cik, buat boh mon. Takaran satu mon menyerta pegat dengan kilauan. Nah yang pegat takaran 6,8. Hana 7 on. Nah yang pegat takaran 7 on. Sama dengan menyesaboh mon 7 on. 7 kali pegat 28 on. 2 kilo 8 on. Nyan ke sebagai zakat fitrah dalam madhab. Katanya Syafi'i. Ya. Adapun dalam madhab Hanafi. Takaran orangnya hana sama lagi takaran katanya. Padukit orangnya kila 8 on. Nah yang pegah kila setengah. Dan hana itamong berah. Kurma, anggur, gandum, syair. Yang pokoknya hana berah. Yang punya ukuran kila 8 on kurma yang god. Kila 8 on anggur yang god. Padung kira-kira yum. Nah yum 270 ribu misalnya. Idronah netaklid ke madhab Hanafi putubiyat zakat fitrah ngenpeng serta wate nebuh harga kut yang dalam madhab Hanafi silahkan putubiyat ngempeng. Yang be netaklid gedeh dalam madhab Hanafi bakyum tapi wate saat nebuh harga kut ngan harga berah 2 berah padum misalnya 40 ribu menebuh truk 40 ribu ke sebagai zakat fitrah hanta. Yang bandua madhab hanta. Aku mudah. Madhab Syafi'i hanta idrona. Lam madhab Hanafi pun juga hanta idrona. Bandua hanta. Tapi menyetekedi neputubiyat berhaju. Dalam madhab Syafi'i. Tekedi nebuh ngempeng ikuti lagi atra yang dalam madhab Hanafi. Nebuh ukuran kadar. Kila 8 on kurma. Ukuran harga. Kila 8 on anggur. Nebuh lagi harganya naju. Ukuran mekil leher tu ribu ataupun 270 ribu. Menyenetip ikuti lagi nya silahkan pupuk naju. Hana pupuk hana jik masalah. Menyekana taklid ni ikuti lagi yang na lam madhab yang drone taklid. Yang be bertentangan nebuh harga kena atra yang na lam madhab Syafi'i bak berah ne taklid harga ke dalam madhab Hanafi nyan hanjir. Sekian. Terima kasih Tengku Julaidi. Selanjutnya Tengku hamba Allah, silakan buka mic back tuan selawat Tengku. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tengku izin tumayong. Tengku pakiban kan. Suami tanya yang kasering tak ada kesemungan Tengku. Alahan bahkan di luar dugaan tanya ge temucu Tengku, bahkan ge temucu ji hatayah tuan ro yang tabah rumah hatayah tuan ro gecu dan dilikut-likutnya ngebegah sering cik gadah-gadah peng sering lah hai pegadah lun pun hana lun sangka nyan suami lun yang cok kan nyo ban kamu tepu alahan kiban tangkapan lun sebagai urang inang Tengku ke suami yang cukup berat ke sakit hati Tengku. Nya bertahan Tengku. Makin lung kalon koknya makin roh teka benci Tengku dan lung bertahan pun karena anak Tengku. Suami tanya ke musulit dengan tanya. Hukum musulit secara hukum asal adalah haram. Hukum musulit secara hukum asal. Dodo na hukum aridi membagi itu musulit. Na hukum musulit mubah. Na hukum musulit makruh. Na hukum musulit sunat. Na hukum musulit wajib. Na hukum musulit haram. Membagi hukum musulitnya kepada 5 boh. Hukum asal haram. Dodo mau bagi-bagi. Contoh. Hukum musulit wajib. Tidra orang ipluang raka katanya tengah hilit lego. Ikena poh mati. Poh secara zalim kan poh karena hak. Kitanya mbak katanya.
Nah nekalan tipulan lewat ranau. Menya tak pegah mati. Menya hana tak pegah terselamatkan jiwanya. Yang wajib atas tanya untuk menyelamatkan jiwanya. Artinya apa? Wajib sulit. Bahkan menya tak pegah dosa tu. Karena tidak terselamatkan jiwa orang lain. Mati, ipoh, li orang yang tengah lip. Yang hukum sulit ketika yang wajib. Nah hukum sulit, sunat. Dah contoh. Tanya kalian nak tabuh perumoh. Duduk tetamah tabuh tu. Uragam kejap mengkawin sampai teruk pet. Yang penting keganyan kepada. Nah kemampuan dalam mengadilkannya. Kang kawin tabuh tu. Duduk le perumah pertama, idinga haba bagop bahawa tanya suami kata tamah perumah lain. Tanya bang tanya ha. Drone bang pekan kawin lain. Ya, menya tak pegahnya nyan perumah tuha. Menya hanya di Honda itewa RBT yang mengkawin dengan perumah muda. Ya poh perumah muda. Yang pakai ke dia ke yang mengkawin, yang pakai dengan perumah muda. Menya tak musulit islah antara perumah tuha dengan perumah muda. Hana panena lun kawin. Yang dah pegah. Hana lun kawin lain. Nyoci kata. Yang pun kata kata leh dah pegah. Dah kerana perumah lain yang tanya. Tujuan tanya apa? Untuk mendamaikan antara isteri pertama dengan isteri kedua. Yang sunat musulit. Kau orang agam yang kena rencana mengkawin lainnya. Menyenekalan. Menya tak pegah bak perumah pertama bertuh bom di rumah. Menya hana tak pegah tetap matang baik-baik saja. Yang mengkawin lain musulit tujuh hana apa. Tapi singgah tetap bocor je. Kerana boh panah ada putat tatom ubeh je. Ya. Nyo suami kita nyo. Ikanyan. Kali cuma-cuma. Buat yang dikerjakan oleh suami tanpa sepengetahuan kita nyo. Dosa yang ganyan kerjakan yang tanggung kedera ke. Hana payah li kita nyo urinang tak tanggung. Dan apa payah kita nyo urinang tak intip-intip suami ke. Nyo ho kerja. Nyo pe kepubuat. Nyo pe karicok. Nyo atas repo, nyo panik. Hana payah yang intip-intip sampai terkena. Secara lahir kita nyo hana takalan ganyan gepubuat maksiat. Secara lahir ganyan hana takalan ganyan gepuo sesuatu yang jid keharam. Hana wajib untuk pariksa. Teman atra yang kali gepubuat li ganyan pakai dosa tanggung kedera. Suami kita nyo tinggal di rumah. Itik-itik yah tuan habis buat ganyan. Pakai malam ikli itik buat cerape. Padahal kan cerape dalam rumah cerape raya panjang cerape. Habis buat melintai. Yang tahu dosa suami kita nyaw. Bagi kita nyaw urinang dah dosa, hana dosa tu. Kita nyaw urinang waktu takalang suami karhut dalam kesalahan hendaknya mempunyai rasa kasih sayang ke suami. Gimana cara menyelamatkan suami daripada kemaksiatan tersebut? Kan tak bengih ke ganyan. Menyemungkin untuk nepegah. Nepegah bak suami bang. Nyo hidrona pulang. Lun sebagai perumah. Nyo sebagai anak. Leh ne cuma tua kemudian nebi ke kamu. Hanjit mu pajuh oleh kamu atranya. Jid ke darah kapah. Atra harum nebi ke kamu. Tengok urah akhirat. Kitanya oleh Allah Ta'ala. Kitanya kembak kamu. Bak drona kitanya. Pegah bak suami. Menya mungkin pegah. Menya hana mungkin kadang menya pegah. Harut palit jarawat ke muka. Tinggal ne ia benar. Dalam hati drona. Rasa kebencian terhadap buat yang gak nyan buat. Kan benci ke ganyan. Karena ketika kita nyo sayang ke suami, pada saat kenyan karhut dalam kesalahan yang keinginan kita nyo ingin menyelamatkan kenyan. Menyajit nemo wate nepingat nemo supaya berhedli kenyan dalam kebinasaan. Yang baik wate suami drone kagecua itik mak tuan, nejak ketih bukan tu nak fasah suami ne nyanjut. Yang ke wate pun jamun wate nem kawin. Anak kalon. Ya ne pekih nyan toke Toki lumo, padahal pencuri lumo. Alah wate jamun. Dan yang badro ni lain tu. Sekian. Kure, terima kasih Tengku hamba Allah. Selanjutnya Tengku Lindawati, silakan buka mic. Baik tuan selalu Tengku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Gorengnya baca lendanya kan nasi orang si geken ba ane ge. Nya sampai pajan pi bek kajak le keno. Ada orang raya bek laki-laki ahli baklun ge kemenan. Jadi anaknya hana ke geja karena kagetam le orang si menan. Jadi orang raya hana geja si tungku.
Nyan kiban hukum je dungku gat unan mantang. Nyo jawaban hana lun jawab atra drone tanya. Cuman lun pegah atra lain untuk nepimbang kedron. Di masa Rasulullah, nasidro pemuda yang mempunyai orang tua. Gatnyan nama geh yang katuha. Anaknya senantiasa melakukan kebaikan terhadap orang tuanya. Dek gebi makanan, hana pakaian, geblo pakaian. Kemudian hana tempat tinggal, gepegat tempat tinggal di masa Rasulullah. Namun orang tua tersebut selalu menyakiti anaknya yang melakukan kebaikan kepadanya. Dodo, karena muno-muno tabi kejadian jih, hai tanya waneng. Apa buat gat kurang cik, tapi urang cik gebalah dengan kejahatan ketanya anak yang buat gat. Yang sedikit anak yang bisa bersabar, ditahan anak yang iktabar. Bedah pemudanya menuju kepada Rasulullah. Teruk kedih pada Rasulullah, ya temannya, ya Rasul, lun mempunyai seorang ibu yang katuha, yang senantiasa selalu melakukan kebaikan kepada urang syik lun. Tapi urang syik lun selalu membalasnya dengan kejahatan ke lun. Kiban ya Rasul? Dia jawab dia Rasulullah, wallah demi Allah. Lau qata'ta lah maka. Sekiranya gata takoh atau yang na bak badan gata. Kemudian tacau atau nyan tatagun. Liah tatagun tapi teh kurang cik. Gohlong gekira seperpet rasa kebaktian gata sebagai anak kurang cik. Padahal atau bak badan kata koh. Teman yang jika pertanyaan na anak yang temkoh atau kemudian getagun atau nyan gebi kurang cik lagi urang tagun thia. Gohlong na teruk tingkatannya kita nyoka. Atau bak badan takoh. Tatagun tapi kurang cik, tapi golong cik ukuran seperpet rasa kebaktian kita nyawa anak terhadap kurang cik. Artinya apa? Raya tat jatah kurang cik terhadap kita nyawa anak. Raya tat kebaikan-kebaikan kurang cik di masa yang lalu terhadap kita nyawa anak. Maka duduk ke Nabi, buat kebaikan kepada kurang cik kita meskipun kurang cik kita melakukan kejahatan kepada kita. Bedah anaknya, kedih urmoh, teruk urmoh gecum gaki mak ge serta mengatakan wallah demi Allah mono yang neperintah oleh Rasulullah bak diri lun wahai mak lun untuk lun pubut kebaikan ke drone urusan drone ne pubut kejahatan ke lun nyan ke urusan drone dengan Allah dengan uruh akhirat ino na urang si kepegah bak tanya ne nyokah beka jali bar mohlun urang si yang urang si hanagot ke ya. Beka jali kena warmohlun. Baik uro biatha ataupun uro raya. Nyan bagi kita nyawana, jiat hana tajali baurun cik dengan tabuh kalimat yang gelontar kali urun cik hanjut. Tetap bagi kita nyawana, wajib untuk berbakti terhadap kedua orang tua. Hana nafkah wajib bi, hana pakaian wajib bi, hana tempat tinggal wajib bi. Ketanya ketika terlakukan atrannya, tertunai hak ketanya dengan orang tua. Adapun urang syik yang pubut buruk ketanya nyantina uro akhirat antara ganya dengan Allah. Adapun antara ketanya dengan urang syik ketanya karena kalah tertunaikan kewajiban ketanya gelah tinggal uro akhirat. Maka ketanya urang yang jet ke urang syik baik pudurhakana. Yang ketanya urang yang jet ke urang syik baik sementang-mentang ketanya urang yang jet ke urang syik tapi kenyo baklun na doa yang keramat. Napa macam-macam ke? Habis ke ngelun nyan ke urang syik lo. Ada je kapo je ulangin. Tengok nganjara hud uyup ke. Yang keruran cik. Bek semata-mata katanya urang yang jid ke urang cik na doa yang keramat bak katanya. Sehingga tiap pudur hakana tu. Hanjut. Yang sebatasnya kiban cik. Ketika anak katanya karet dalam kesalahan. Yang kiban benarkan. Ajak kepada jalan kebaikan. Serta doakan supaya anak katanya terpetunjuk dalam kebaikan. Katanya anak menancit. Beya tu. Yang terhadap doa urang cik yang keramat katanya mana. Di antara sekian banyak doa yang paling keramat apa doa? Pertama doa Nabi. Kemudian yang kedua langsung doa urang cik tu. Doaul walidi li walidayhi. Doaul walidi li waladihi ka doain Nabi li ummati. Yang tulis dalam hadis. Doa orang tua terhadap anak-anaknya bagaikan doa Nabi terhadap umatnya. Sebagaimana Nabi waktu saat berdoa ke umat tanpa adanya hijab diterima oleh Allah Ta'ala. Doa urang cik sama cik. Waktu saat berdoa ke tanya anak diterima oleh Allah tanpa adanya hijab.
Gemu doa yang dekat le orang cik tanya diterima. Gemu doa yang buruk le orang cik tanya nyan pun juga diterima. Walaupun kedih doa buruk orang cik tanya anak diterima, namun di segi ijabah, di segi doa buruk genyan tanya anak harum. Sebagaimana tanya hanjit berdoa gegap dengan doa buruk. Orang cik yang berdoa ke anak dengan doa buruk di segi min haisu mustajabah. Tapi di segi haram karenanya doa buruk tidak dibolehkan. Menyertanya anak waktu hantam doa ke orang cik atragat mentang terima. Atrabruk hang terima. Tapi orang cik waktu hantam gemu doa ke tanya anak gad keterima, buruk pun juga keterima. Cuma yang jadi pertanyaan. Tanya orang cik. Mulai pun waktu dalam kandungan hipat hek tak kandung. Lahir hek tak pelahir. Kemudian waktu bayi hek tak pelihara, hek tak jaga. Sampai an raya, sampai an mati. Na tak inginkan anak kitanya yang berkan tak kandung si kurang belian jet ke tengah neraka tengah huruf akhirat. Menya na inginkan doa yang buruk je. Tengah huruf akhirat berjet ke tengah neraka. Tapi menya hana inginkan jet ke tengah neraka doa yang good. Maka doa yang mustajabah, doa yang keramat bagi seorang anak adalah doa dari kedua orang tuanya. Sekiranya tak pedang sidra orang cik ibineh tanya. Tak pedang sidra wali, bahkan 1000 wali. Dibineh tanya yang mustajabah doa. Tayum doa ada. Yang supaya doa yang paling cepat diterima. Doa orang cik. Tanya orangnya salah. Terjadi kekeliruan. Orang cik di rumah mantau dep. Hantam pernah tayum doa baginya ke tanya. Pada tanya, tajak. Baba orang alim tayu ajak mendoa ke tanya. Yang doa orang alim galam tentang diterima ke tanya ketika ganyan ke mendoa. Tapi doa orang syik tidak tak pasti diterima. Jika orang syik tanya adil ataupun ganyan fatih, tetap doa orang syik diterima ke tanya mana. Maka buat perkara-perkara yang dapat membinasakan anak buat tanya orang syik. Sekian. Enggak, terima kasih gore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih Tengku Lindawati. Selanjutnya Tengku Dayat. Silakan buka mic baik tuan dulu Tengku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Gure nak tanya ambil masalah najis asem ote kenang bak tubuh tu. Jadi apa nak payah tanit ote dah play gure. Alian sabar ote pi alian tanah ji dah pakai kiban tanah yang pu mucih tanah Mesir kadang-kadang tanah yang pasir batu tapi macam pu dengan tanah. Pu je tak pakai tanah kian gure. Sekian gure. Nyan agai bacut yang. Okay. Jet na mati mik. Okay. Ketika kitanya kenang najis bui ataupun najis ate ataupun barang yang diperanak daripada keduanya ataupun yang diperanak dengan binatang yang suci. Ya, bui diik bak kameng ataupun athe diik bak kameng lahian nyan hukum kepada yang paling keji. Walaupun rupa-rupa anak kameng tetap hukum najis karena ayah yathe. Karena ayah bui muno hukum najis tak. Menyertanya bersentuhan dengan athe baru kira menajis salah satu ada yang basah. Jaro tanya batah badan athe tu tamat menajis ataupun badan athe batah jaro tanya tu tamat menajis ataupun jaro tanya batah badan athe batah tamat menajis. Tapi badan athe tu jaro tanya pun juga tu menyentuh hana menajis. Nah wajib tamak hana. Yang leher macam muno wajib untuk disamakannya. Karena bina juzuk yang na ba'athe termasuk putlah yang na ba'athe hana satu pun yang suci bandung menajis. Uke athe, keliung athe, ule athe, bule athe, iku athe, i athe, e athe, bandung menajis. Ia hidung athe, ia mata athe, mata athe, ia bah athe, peluh yang na ba'athe, ru'uh yang na ba'athe, bandung menajis. Hana satu pun yang suci. Ketika kita menyamak, gayuple 7 iya. Salah satu di antara 7 ianya benar 3 ia yang menjampu dengan tanah yang ketentuan roji. Ya. Jid puput 2 macam. Pertama, cok iya yang mutlak, air suci yang menyucikan. Kemudian cok tanah yang suci menyucikan.
tegakan tanah suci mucikan sekiranya tanahnya tatayamum jid kan tanah yang mustakmal, kan tanah yang menajis. Jampu ngan iya. Wate iya muno kamu jampu ngan tanah neple bak tempat yang kenang najis. Kemudian ngecok ia yang bersih nam gotu neple jid tujuh ge. Ataupun jid nepubuat ia bersih pertama ile. 2 sampai 6 ge ia bersih. Kali ketujuh neple ia yang menyempungan tanah. 3 tu jid ketujuh ge. Nya menyamuden cara kedua nepubut menghajat 3 tu benar ia yang lain untuk membersihkan ia yang menyempungan tanah ba anggota gedanyo. Dah. Taboh le. Pakan mesti ngan tanah. Ternyata syariat gedanyo atra yang geyua dan atra aturan yang na dalam syariat nyo hana bertentangan dengan atra penelitian secara teori manusia. Kafe pingan dipraktek pakan orang Islam wate saat ge semama ngan tanah kan cukup pangai nyan ke orang kafe ngan tanahnya benda yang kuto menjijikkan kenawaknya yang ada mudih langsung ngan sabun naju icok 2 buah pingan diwalih bathi. Tabuh pingan dipraktekkan. Ibuh sabun irah. Selesai dirah dicok kaca pemesar iluh tu manteng tinggal sisa kuman yang na ba pingan bekasan jilatan athaya meno. Yang tabuh tu dipraktek ipubuat lagi gepubuat le orang Islam. Artinya apa? Icok ia yang menjampungan tanah ditama lagi gepubuat le orang Islam. Pada kaliah itama icok kaca pembesar iteliti iluh. Hanale tinggal kumun bekatan jilatan athaya. Dudo baru diakui ternyata dalam Islam mempunyai hukum yang sangat pokok. Mempunyai hukum yang benar 100%. Maka teori-teori praktek-praktek yang dilakukan oleh orang Islam atranya butuh ina. Dan atra yang ikalan le orang kafir secara praktek awaknya ternyata yang ipubuat le awaknya salah, yang ipubuat le orang Islam yang atranya yang butuh. Ya, yang penting tanah yang dronah jampu lam ia bertanah yang suci, baik tanah yang mustakmal bekasan tayamum ataupun tanah yang menajis. Jid hana buka silahkan. Sekian. Terima kasih Tengku Dayat. Selanjutnya berhubung jam kapo setengah sekurang terlanjutkan dengan pembacaan typingan. Giat kure, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Giat kure, nyona pertanyaan dari Tengku Yusniar kure. Gure, solat berjamaah zuhur natakeun surat pendek makmum karena hana dengar suara imam yang kiban gure. Sembahyang jamaah. Sembahyang jamaahnya na 2 macam. Na sembahyang jamaah bacaan imam jihar. Na sembahyang jamaah bacaan imam sir. Tah bacaan imam jihar maghrib 2 rakaat pertama, isya 2 rakaat pertama, subuh ban 2 buah rakaat bacaannya jihad. Urutan yang ditulis tertib yang na dalam kitab fikih paling kurang jid nekalan dalam kitab bajuri kana nyan penjelasan. Dalam kitab matan takrib hana karena ijih matan dalam kitab bajuri kana syarah. Jid nekalan idalah tungku imam iganyan ge baca Fatihah. Kegetanya makmum sunat untuk mendengar bacaan Fatihah imam. Tanya makmum baik baca ile Fatihah. Selesai imam ge baca Fatihah, ge tanya makmum baru lanjut untuk tamong dalam bacaan Fatihah. Tungku imam ge ganyan saktah. Habis selesai ge baca Fatihah, baik langsung ge tamong dalam bacaan surat. Ge piuh li tungku imam saktah. Yang dalam saktahnya bacaan imam sir. Dupna Quran. Dup ukuran kadar bacaan Fatihah makmum. Kira-kira makmum baca Fatihah paduk abi wate. Nyan dupnan ukuran saktah imam bacaan ganyan sir. Lihanyan baru pun gejihar. Makmum kabeh baca Fatihah. Tungku imam baru getamong dalam bacaan surat. Ketika imam baca surat yang menyemayang maghrib. Pada 2 rakaat pertama dia tadi dengar. Semayang isya dia tadi dengar. Semayang subuh dia tadi dengar. Sunat bagi makmum untuk mendengar bacaan surat imam.
Ke makmum hana sunat baca surat. Yang sunat ke makmum pecit dengar bacaan surat imam. Kecuali baru ke makmum disunatkan baca surat, makmumnya ju'uh ngan tungku imam. Makmum kedih baksah yang paling likut. Suara imam hanadeh bak makmum. Yang sunat ke makmum untuk baca surat bagi dirinya. Ataupun suara imam. Waktu saat baca surat, deh kedih bak makmum. Tapi hana jelas. Yang pun juga sunat bagi makmum untuk membaca surat bagi dirinya. Tapi sekiranya tanya makmum deh tadinga bacaan surat imam. Serta jelas bacaan surat imam. Sunat ke tanya makmum untuk mendengar bacaan surat imam. Hana sunat membaca surat kedua. Adapun bak sembahyang sir, luhur 2 rakaat pertama, athar 2 rakaat pertama, sunat bagi makmum untuk membaca surat bagi dirinya dan sunat bagi imam untuk membaca surat bagi dirinya. Sekian. Get gure, terima kasih. Selanjutnya gure dari Tengku Irwandi gure. Gure, lagi awak Bangladesh gure, mazhab Hanafi. Makanan pokok bucit gure. Nyan kiban bagi zakat ngan peng gure? Awak Bangladesh, mazhab Hanafi. Iban bayar jaket awaknya. Lagi tramuno cit. Menya igatnya kut madhab je. Sebab orang yang madhabnya hana mecih makanan pokok ganyan berlagi biji-bijian yang disebutkan dalam hadis. Hana mecih. Menya uronyo umumnya urang pajuh bu. Nyanoho tajak aja. Ada warap urang pajuh bu ka. Dit urang yang pajuh gandum jamun. Urang pajuh gandum, ge pegat kuruti. Urangnya paninalom. Kan umumnya urang pajuh bu. Yang jadi sebagai makanan pokok ganyan, bu, apa, berah, lebih aja. Hana apa, walaupun ikannya madhab je. Ya, hana je ke masalah. Sekian. Terima kasih. Selanjutnya gure dari Tengku Zal gure. Gure, pejet tapi jaket ke adik tu yang inang tapi galom di mengkawin gure. Tanya, na adik tu yang inang. Ejit tajuk jaket ke adik tu yang inang. Kalau nilai. Menyaganyan mustahik dekat, silahkan je ujuh hana apa. Yang penting ganyan mustahik dekat. Tapi menya adik kitanya kan mustahik dekat, hana itamong dalam salah satu senif yang lepan, hanya jauh. Adik kitanya fakir, adik kitanya miskin. Tajuk ujuh jaket ke adik tu. Jit, hana jik masalah. Sekian. Gure, terima kasih. Selanjutnya gure dari Tengku Istiqomah gure. Gure, pu anak lebih menghargai orang cik atau orang cik yang menghargai anak? Gimana gure? Dua-duanya mempunyai hak. Orang syik nak hak kewajiban ganyan kan. Anak pun juga nak hak kewajiban ganyan orang syik. Bandua nak hak. Hak orang syik. Pertama, memilih calon ibu bagi anaknya, calon ibu yang baik. Pertama. Kemudian yang kedua, memberikan nafkah kepada anak hasil daripada yang halal. Kemudian memberikan nama kepada anak dengan nama yang baik. Hanjit puh nama yang macam-macam. Tanya orangnya kan menanli. Nama-nama urung-urung awai, nama-nama urung saleh, nama-nama nabi hana pakai li. Nama-nama urinang saleh hana pakai li. Karena ka modern kalau nama bak TV, nama-nama artis buh ju. Ke makna home puai gede yang pokok nama kalagi nama artis. Kenurung apalah arti sebuah nama? Yang kenurung tapi berarti. Karena sesungguhnya tengah urang akhirat tanya akan geserukan gehei tengah nan tanya serta nama urang syirik tanya gehei dan doanya dan nama yang gebuh ke tanya mana menjadi sebagai doa yang kiban makna daripada nama tanya. Kemudian memberikan pendidikan kepada anak yang hak urang syirik ke tanya mana nak tunaikan haknya maya nak tunaikan lepas kanya sekiranya hendak tunaikan dosa kanya. Kita tanya anak pun juga nak kewajipan. Turun si. Kita tanya ledo munau. Anak tu, walaupun kedih, dengan secara hukum asal, orang syik lebih mulia daripada anak. Ya, yang secara hukum asal orang syik lebih mulia daripada anak. Artinya asal lebih mulia daripada furu'. Karena kita tanya orang syiknya bak anggap roh tu lebih mulia daripada anak. Sehingga anak yang kana derajat kemuliaan di sisi Allah hana tak mulia ali dia contoh tanya anak tanya tinggal dia ke 20 tahun bahkan kajet ke urang alim orang lain kai pemulia anak tanya terus bag tanya mentang tahai tigam
ya tigam lun ipat na pedang dayah na murib melherbe tigam mentang dahu nyen termasuk katanya orang syik yang tidak memuliakan nana yang nya kibancit pemulia dari katanya telefon ya beut baru ditun ya beut tungku tahu ya tak pegah haba dengan haba yang god tak pemulia nana dari katanya pun menyertanya kata tim pemulia nana uru-uru lain dengan ikut untuk memuliakan katanya orangnya kan menang ya ikut pemuliaan kitanya mentatahi tigam ke ji ya hanja maka orang cik nah hak kewajiban ganyan terhadap anak pun juga nah hak kewajiban terhadap orang cik sama-sama menjaga hak kewajibannya. Sekian. Gure, terima kasih. Selanjutnya gure dari Tengku Feriani gure. Assalamualaikum gure. Tanya Cik Hansip dengar. Man tak usaha tahajud gure. Hana dah berdoa pada tahajud gure. Tak ihajulom. Yang kiban gure. Tahajud adalah merupakan salah satu ibadah sunat di waktu malam. Berdoa setelah melakukan tahajud satu sunat yang lain. Itanya leh tak buat tahajud. Ya jalan hana gad dehli karena berat hati ngu. Alih gejib siti wate rencana gena Ya leh buat tahajud ge julau tidak berdoa. Yang hasil keganyan pahala sunat tahajud tagai. Adapun pahala berdoa kagak hana. Sekian. Gure, terima kasih. Selanjutnya gure dari Tengku Yati gure. Assalamualaikum gure. Wate udip suami gure nada laki maah. Tapi suami agi hana gepu maah gure. Nyan kiban cara talaki maah long gure. Wate udip suami kali talaki maah. Tapi suami lagi hana gepu maah. Kibannya lagi hana gepu maah. Na pernah nucapkan drone bak suami. Walaupun si tun waga gede. Ya yang gayua setiap utanya mempunyai kesalahan gayu laki kemaafan karena itanya urina tiap-tiap uro lihat kesalahan ya Allah bah bunga huraya kedih pula kemaah sama dengan lam titun waga huraya haji ngan huraya puasa kali laki kemaah bang yang kau likut lihat kesalahan lun dosa lun ngonrona ne pemaah beh bina dosa lun kesalahan lun ngonrona kun suami tanya get hai kau pemaah ya secara lahir itu biar dari ucapan lisan ganyan kalun puma walaupun kata rau tega jauh keun tanya urinang tang lagi hanang puma nya lagi talikut muno nahkumu bil dawahiri tanya manusianya hukum dengan atra yang lahir secara lahir lafai tanya kamu rumpok kemaafan karena kata-kata kemaafan daripada suami tanya nak payah tak periksa hati kanyan hana payah periksa secara lahir karena itu biat lafai baganyan lafai kemaafan taglah katanya hana lagi periksa sampai hati suami itu orang akhirat tengah tegala katanya kan kali hati kemah yang hak katanya meminta kemaafan secara lahir lafai baganyan itu biat lafai memberi kemaafan yang taglah katanya. Sekian. Terima kasih. Selanjutnya gure dari Tengku Novi gure. Menyo doa anak ku orang cik yang kam meninggal kiban gure. Doa anak ke orang cik yang kam meninggal sangat-sangat bermanfaat. Cukup manfaat. Bahkan yang ditulis di dalam kitab tasawuf kan hanya cuma doa anak mentang ke orang yang kam meninggal. Yang ditulis di dalam kitab tasawuf doa orang yang udip ke orang yang meninggal sangat berharga. Cukup meyum. Walaupun kedih atra yang katanya mendoanya bacut tagai cukup berharga. Anak watai mendoa kurang cik yang kahanali dilaki pengampunan kurang cik agar dosa-dosa orang cik bergepampun oleh Allah. Teruk bahati watai mendoa ikhlas watai mendoa. Diterima. Doa orang-orang lain diterima cik atas nama katanya berdoa kepada orang yang udip ataupun kepada orang yang kahanali yang tak meninggal yang tetap doa katanya diterima. Sekian. Gure dari Tengku All Shop Febriani gure. Gure menyo imum dalam solat kali 5 rakaat ke sembahyang gure. Pejit dah ikut lom gure. Imum dalam sembahyang kali 5 rakaat sembahyang. Sembahyang Isya dalam bulan Ramadan. Habis baca tasyahud rakaat yang imum Allahu Akbar. Ngebedah kedih rakaat yang kelima. Nyan bedah ganyanyan ihtimal. Artinya apa? Boleh jadi bedah ganyanyan secara sengaja. Boleh jadi bedah ganyanyan secara tua. Menyebedah tungku imum ke rakaat yang kelima secara sengaja batal sembahyang ganyan. Menyebedah tungku imum ke rakaat yang kelima
kan secara sengaja pecit tua sembayangannya hana batu. Sunat bagi tanya makmum dilikut untuk ingat tungku imam. Menyeuragam gepingat dengan lafaz subhanallah serta meniatkan sebagai zikir dan untuk ingat imam. Menya untuk urinang wate saat gepingat tepuk tangan. Ya, prok jarau yang baik menau. Yang tulis di dalam kitab fikih buat macam peh jarau urinang. Yang wate gepeh jarau le urinang, katanya makmum bumfom, katanya imam bumfom. Ada kala gepeh jarau menau pertama. Ataupun gepeh jarau menau, ataupun gepeh jarau menau, ataupun gepeh jarau menau, buat macam cara tepuk tangan menau hukumnya makruh, yang gayua buat macam jih menau. Ya, ketanya makmum watai takalan tungku imum kagak bedah rakaat yang kelima, tak apa ganyanya rakaat yang kelima. Ketanya makmum tak ikut aju, sengaja melebihi rakaat atas bilangan dasar sembahyang. Bata sembahyang tanya makmum. Itu imum menau nak bata. Menyagatnya sengaja watai saat bedah tambah rakaat bata. Menyahana sengaja hana bata. Sunat bagi tanya makmum untuk pingat. Watai pingat subhanallah. Getren tungku imum maju. Ya, menyagolang baca tasyahud, Menyakalih baca tasyahud, dua iftirash. Baik gebi thala milai. Pecit sujud sahwi. Liah ke sujud sahwi, kemudian baru pun gebi salim. Kepa sujud sahwi? Karena perkara yang menimpa atas imam saja. Sekian. Get gore, terima kasih. Bacut gore, mesti gore kan nasi raureng nabang je gore, kan? Bangnya gore kan mesabe lah, mesti buat yang agak lah gore kan. Jadi dia adiknya gore han gebi jak ke abang rumah ke, karena kan mudarat bagi ji, gepoh ke hentaknya mesti bermasalah lah. Dek hancur mau tanggai gara-gara bang nyan kiban gore dosa seorang adik ngi gore tebaknya gebi gore kelagi yang mudarat pokoknya. Ya, bang tanya mutabe hana udeng teman tabe tu ada menaudeng baju tu jeut hana apa udeng tabe. Ya tabe menteu ada ke jampung udeng hana putuh kawat ke. Nyo putuh kawat karena tabe menteng hana udeng. Orang yang konsumsi narkoba, tabe, ganja, minuman mabuk, ataupun yang sejenis-sejenis dengannya lah. Yang menurut penelitian dokter, saraf orangnya utuh. Hingga sinyal hanaga pahli ya, orang yang mutabe. Ya, anak jaro muncul-muncul kudro ju. Ya, pikiran hanaga pahli. Yang pokoknya, iganya sinyal hanaga pahli. Gejar rumah tanya. Karena tinggal hanapah menyegejak rumah hutannya jet kumbarat bagi tanya hantar bijak nyodrana benejak bermohlun menyegejak bermoh tanya jet kumbarat tanya pegepoh sedangkan katanya wajib untuk menjaga jiwa hanjit tu binatang jiwa kata depa yang kena nerhet dalam kebinasaan hanjit perlu kata depa abang tanya menyegejak bermoh tanya gepoh tu ya kumongka tu hai urang mutabe kahana tak depa buka kadang terka putuh kawat ke tak larang ganya hantar bijak bak tanya karena untuk satu kemaslahatan dibolehkan. Sekian. Gore, terima kasih. Selanjutnya gore dari Tengku Aisyah Marwahyati gore. Urang kesalahan anak sabi-sabi nyan kiban gore. Kata Urang si gore minta kesalahan anak sabi-sabi nyan kiban gore. anjir. Maka tinau akan Urang si gore minta kesalahan anak sabi-sabi nyan kiban gore. anjir. Anak tanya. Ketika anaknya heret dalam kesalahan, dia perbaiki. Bagainya orang si, dia tunjuki kepada jalan kebenaran, kepada jalan yang betul. Nya malahan katanya orang si, hana takalan anak ibu buat kesalahan. Duduk, tak minta-minta. Kesalahan anak, tak intip-intip. Kesalahan anak, nya tidak dibolehkan. Ya, sampai tanya, lagi hente. Kesalahan yang na bakdro tu hubi raya, nada. Kesalahan yang na bagop, walaupun bacut deh. Nya bak mata gop, piet deh tak kala. Bak mata dro tu gajah, anale tertutupi, anjit menang. Maka yang tulis di dalam kitab tasawuf, hendaknya bagi seseorang itu memperbaiki jiwanya. Ya, gayu introspeksi jiwa dro masing-masing. Hana gayu lum aib yang na bagop. Gayu pariksa kekurangan, keaiban
yang na bak jiwa katanya serta geyo perbaikinya hana geyo parita keaiban kekurangan yang na bagop uronyo katanya sebalik kekurangan yang na bagop nyan tabe-tabe yang deh bak katanya adapun kekurangan yang na badroh hantam deh tengkiranya katanya tatim parita kekurangan keaiban yang na bak jiwa katanya serta memperbaiki hingga urang akhirat gelah katanya maka urang syik kenyan wate saat kekalan ane ke dalam kesalahan hendaknya membenarkannya serta menunjukkannya kepada jalan kebenaran. Sekian. Gure, terima kasih. Selanjutnya gure dari Tengku Oktoblas gure. Assalamualaikum gure. Menyo imum kagak baca Al-Fatihah atau surah. Peke harus tak baca lom iftitah tanya gure. Tanyo makmum masbu jula tru. Pate tru tanyo tungku imum ka gebaca surat. Yang bagi kitanya makmum liah takbiratul ihram han gebi berbimbang le dengan bacaan sunnah. Langsung tamong tanya dalam bacaan wajib bacaan Fatihah. Menyatakan di tungku imum kabeh baca surat kitanya makmum dalam abih tak baca Fatihah tungku imum kagak ruku' kitanya makmum mutabaah haju ruku' serta imam. Fatihah yang hanabih tak baca getanggung li imam. Adapun menyatakan liah takbiratul ihram ya, lihat takbiratul ihram utanyo, tiap sibuk draw, tiap bimbang dengan bacaan sunat iftitah. Tungku imum tengah baca surat. Ikitanyo habis tak baca iftitah, tengah tak baca Fatihah. Tungku imum kagak ruku'. Yang bagi kitanya makmum hanya ruku' ilai. Kibancit wajib baca Fatihah duk kadar bacaan Fatihah yang kalian tak baca menu. Sekiranya makmumnya wate saat tungku imum kagak ruku' langsung ikut juga kebah Fatihah hanabih baca duk kadar iftitah yang kalian ganyan baca batal sembahyang. Ka bagi kitanya makmum yang masbuk tungku imum kagak tamong dalam bacaan surat tanya makmum lihat takbiratul ihram baca Fatihah haju. Menyabih Fatihah kagak habis hanabih Fatihah tungku imum ruku' langsung mutabaah ruku' serta dengan imam Fatihah yang hanabi getanggung li imam. Sekian. Gure, terima kasih. Selanjutnya gure dari Tengku Nur Hayati gure. Gure, masa suami kamu meninggal gure. Nah istri untuk berdoa gure. Suami kamu meninggal. Droneng istri nah untuk berdoa nah. Kedahek uragam. Han betih. Orang agam cukup raya resiko kamu agam. Urinang hana raya resiko. Walaupun urinang hek kerja rumah tapi hana raya resiko. Dapur, sumur, kasur. Kasur, sumur, dapur. Lehe macamnya tenan muta-muta urina. Menyakan bak dapur, kedih bakmon. Menyakan bakmon bak kata lehe macam kerja urina. Hana leganya. Dah hana thodet ke rumah. Ya, ikamu agam ban bengah metubiat meyak kerja. Kadang-kadang merumpuk kerja. Kadang-kadang hana merumpuk. Tak kerja bago. Kadang-kadang idhet-dhet tu. Yang lako wate guo. Tuput, gepuo peng. Hek ke kerja serta idhet-dhet ke menawate kerja bagop. Nantang pegah bag tanya permohana getau matranya. Draw ke yang rata. Ya cukup hek ke kerja li uragam dan atra gemita-mitanya kan kurang lain. Getau cit kana ke permoh, kana ke permoh. Kurang yang wajib genafkahi leganya. Dudo meninggal. Yang tanya permoh yang kebahnya. Nah sayang ke ganya? Nah cinta ada ganya? Menyatanda tanya sayang liah ganyan meninggal. Manteng tak sambung hubungan dengannya. Hubungan dengan doa. Sekian. Gure, terima kasih. Selanjutnya gure dari Tengku Cut Bangjang gure. Assalamualaikum gure. Ane gesalam urang syik raya gure. Tapi urang syik hana gebijaro gure. Nya makiban gure. Ya tramuno jawaban ji. Hana lun jawab di. Ya tramuno lo jawaban. Ya. Selanjutnya gure dari Tengku Saidi gure. Assalamualaikum gure. Tuo semayang duhur gure. Tingat wate insya pagi ban gure. Tuo ge semayang zuhur. Ingat ge wate insya peh takala ni le. Tuo ganyan karena apa? Peh tanya le. Menye tuo ganyan abih wate bak ge buat yang hana manfaat. Dosa ganyan. Upega contoh dalam kitab hidra urang men catu. Menye tanya uronyo men seka. Karena kaladat hat ba men seka sampai tua ke semayang. Yang haram dosa kanya. Wajib untuk wate saat ingat untuk mengkadanya segera. Tapi punya tua kanya karena lazat dalam melakukan ibadah. Contoh, hidra urang gemutalaah kitab. Karena lazat hat bak gemutalaah kitab sampai tua ke semayang. Yang ada dosa ke kanya? Hana dosa untuk wate saat ingat kaitu biat wate wajib untuk kata.
Maka payah tak kalele jenis tua ganyan. Ngan sebab ke tua. Menyetua ganyan lagi urang main sika, urang main cetu, kenan habis hotel sehingga lale ke, hana merumpok semayang lale ke, ingat ke semayang hana. Yang keganyan dosa serta wajib qada. Tapi menyetua karena tengah lazat dalam ibadah, sampai itu biar kuatai. Keganyan hana dosa tapi qada tetap wajib. Sekian. Gure, terima kasih. Selanjutnya gure dari Tengku User gure. Assalamualaikum gure. Urang hana igampung. Puji tabi fitrah gure. Yang matan kitab lom yang kalian tak baca yang kau likut. Orang hanai gampung. Dia tabuh fitrah orang yang hanai gampung. Hino lang gampungnya hanja. Ketentuannya, pat yang dilup mata urah, hinan ganyan wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Sebagai contoh dalam kitab fikih. Suami lambalat A. Pat yang dilup fitrah. Malaysia. Isteri, anak hino dia cek. Dah. Suami yang tinggal di Malaysia malam raya putubiat dekat fitrah pat ide di Malaysia. Anak serta isteri yang nak tinau di Aceh, inang dekat fitrah pat tau balako yang nak di Malaysia. Anak serta permoh yang nak di Aceh, pak putubiat dekat fitrah inau di Aceh. Kan tidih di Malaysia putubiat li lako. Dan dekat fitrah lako kan tinau di Aceh. Putubiat li permoh ke. Pat yang dilup mata uro kelep tuh Ramadan itamong 1 Syawal malam raya hinan ketentuannya wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Sekian. Kiat gure, terima kasih. Selanjutnya gure dari Tengku All Shop Febriani ya gure. Gure, menyoka salah imam kali mengerakaat. Urang kan ragu-ragu gure, gebedahan, igopnya geduk pikan, besah solat pakiban gure. Tengku imam kagak beda kali mereka imam ragu-ragu nya pekebedah pekedua ragu-ragu ke ya itu man banyak ragu-ragu ke yang pekebedah pekedua ana mungkin sama tengah meno dua kan bedah pikan ana mungkin dibancit dua tagai dua macam menyaganya nya ragu ke nya perakaan keput perakaan kelima le kuasal adalah kuasal ibarat kuasal gecok yang paling kurang. Ya, dah. Kemudian menyaganya yakin ke? Yang tunggu imum ka rakaat lebih, rakaat kelima. Aja budah le. Ibancit dua aju baca tasyahud. Li habis baca tasyahud, geniat mufarakah jid. Bisa li maju. Ataupun habis baca tasyahud, hana geniat mufarakah, gepreh imam dalam tasyahud untuk gebi salam untuk liah selesai salam imam. Menan pun juga dibolehkan. Ya. Get gure, terima kasih. Selanjutnya gure dari Tengku Muhammad Sadri gure. Assalamualaikum gure. Senef zakat yang teh gure, yang tanyo yang betul mentang terima zakat. Mohon penjelasan gure. Senef zakat 8. Beda dengan senef fidyah. Manya senef fidyah, fakir serta miskin. Orang lain hanya terima fidyah. Manya senef zakat 8. Fakir, miskin, amil, gharib, lamiat menyajamun nalamiat muallaf ibnu sabil fi sabilillah 8 boh senef uronyo 8 boh senefnya bak tempat utanyo hanale nya fi sabilillah hanale ibnu sabil nyan pi jareung kemudian pula muallaf nyan pi jareung lamiat nyan cika hanale yang ditulis di dalam kitab yang paling lenyo zaman senef zakat le macam fakir, miskin, gharib. Kemudian tamah tabotu menyetekedi zakatnya, zakat yang dibagi oleh imam na ame tabotu. Ya, menyegetanya itamong dalam salah satu senef yang 8-nya yang silahkan. Cok zakat hana apa hana jadi masalah. Yang baik kitanya hana itamong senef. Ya cok zakat. Contoh, nya atra kejadian lang kampung. Alehnya aleh kon. Karena masyarakat yang sampaikan masyarakat yang pegah. Di kampung lun tungku ke bagi jaket hana kalale ke senep. Hana kalale ke mustahik. Pecit ke bagi jaket hana le giak datang so yang je ke mustahik zakat. Yang ke hitung per kakak je. Lang kampungnya nak kakak hertuh kakak, bal hertuh kakak. Sama rata watai gejuk jaket fitrah li tungku imu. Peh cek ile. Lam kampung na urang fakir, lang kampung na urang miskin, lang kampungnya na urang kaya. Urang kaya haram terima jaket. Hanya terima zakat. Nyom mutiga ju kurang fakir, kurang miskin, ke kurang kaya gejuk zakat. Karena dihitung radih rat berkaka. Nyan tungku imum ataupun tungku ame
yang jakjuk jaket ke orang kaya dosa. Dan wajib atasnya untuk membayarnya. Orang kaya, berdepa draw ke? Kedepa draw ke kaya. Haram terima jaket. Menyata kedi kagecok, golong ke pajuh, wajib pula. Menyata kedi kabeh ke pajuh, kedepa draw ke kaya. Draw ke kan mustahil, wajib untuk membayarnya. Sekian. Gure, pertanyaan kabeh gure. Syukur. Mudah-mudahan barakah daripada diri pribadi lun. Bila dalam penyampaian lun terjadi kesalahan ataupun kekeliruan dalam menyampaikan, nyo datangnya dari lun sendiri. Jid netanyang ba gure-gure yang lain, mana yang benar, necok, mana yang salah, netinggalkan. Terima kasih pada MD yang telah meluangkan waktu, kemudian tungku yang telah berbagi, mudah-mudahan barakah selalu. Kemudian tungku-tungku yang kalah taping, yang kalah multi dan juga yang kena dalam komal yang mungkin barangkali hana sempat liwat InsyaAllah akan terlanjut di waktu yang lain. Artinya setiap pagi benah halangan siapa dari jam 6.30 sampai syukur. Hanya ono lun akhiri, mudah-mudahan menjadi sebagai ilmu dan juga amalan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi